Saat aku hendak dinas luar kota di jalan, tiba-tiba supirku berbisik, "Ibu, jangan lanjutkan perjalanan ini, pulanglah dan nanti ibu akan tahu semuanya." Aku syok dan segera pulang dan sampainya di rumah mataku terbelalak. Lututku lemas saat melihat suami. "Sebelum kita mulai ceritanya, yuk kita absen dulu ya. Mbak Putri pengin tahu sahabat-sahabat tercinta ini hadir dari kota mana aja nih? Tulis asal kalian di kolom komentar ya, biar kita bisa makin akrab dan merasa dekat meski lewat layar. Semoga setiap langkah kalian selalu diberkahi, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dilindungi oleh Allah dimanapun berada. Amin." Yuk, ini dia ceritanya, musik. Jika ada yang bertanya bagaimana kehidupanku beberapa waktu lalu, aku akan menjawab dengan penuh keyakinan bahwa aku adalah perempuan yang beruntung. Aku memiliki pekerjaan yang kucintai, rumah yang nyaman untuk kutinggali, keluarga yang terlihat utuh, dan seorang suami yang selama ini kuanggap sebagai teman hidup terbaik. Aku tidak pernah menyangka bahwa keyakinan itu suatu hari akan berubah menjadi luka yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Namun, saat semua itu belum terjadi, aku benar-benar percaya bahwa rumah tanggaku sedang berjalan menuju masa depan yang indah. Aku dan Ardi telah menikah selama beberapa tahun. Waktu memang berlalu begitu cepat. Rasanya baru kemarin kami mengucapkan janji untuk saling menjaga dalam keadaan senang maupun sulit. Selama menjalani kehidupan bersama, kami tentu pernah berbeda pendapat. Tidak ada rumah tangga yang benar-benar bebas dari pertengkaran. Akan tetapi, setiap masalah selalu berakhir dengan pembicaraan yang menurutku cukup dewasa. Setidaknya itulah yang selama ini kupikirkan. Ardi adalah sosok yang sangat pandai menjaga sikap di depan orang lain. Ia berbicara dengan tenang, murah senyum, dan selalu terlihat menghormati siapapun yang ditemuinya. Para karyawan di perusahaan sering memujinya sebagai pria yang rendah hati. Tetangga pun mengenalnya sebagai suami yang sopan dan tidak pernah berbicara kasar kepada istri. Bahkan beberapa teman pernah berkata kepadaku, "Rama, kamu beruntung sekali mendapatkan suami seperti Ardi." Aku hanya tersenyum mendengarnya. Saat itu aku benar-benar menganggap ucapan mereka adalah kenyataan. Aku tidak pernah memiliki alasan untuk mencurigainya. Ponselnya tidak pernah kuperiksa. Aku juga tidak pernah mengikuti kemana ia pergi atau dengan siapa ia bertemu. Bagiku, kepercayaan adalah pondasi utama sebuah pernikahan. Jika sejak awal sudah dipenuhi rasa curiga, hubungan itu hanya akan dipenuhi kelelahan. Karena itulah aku memilih mempercayainya sepenuhnya. Kesibukanku juga membuatku tidak memiliki banyak waktu untuk memikirkan hal-hal yang menurutku tidak perlu. Aku adalah penerus keluarga. Ayah telah membangun beberapa perusahaan sejak usiaku masih kecil. Beliau bukan orang yang lahir dari keluarga berada. Semua yang dimilikinya diraih dengan kerja keras selama puluhan tahun. Aku masih mengingat bagaimana beliau sering pulang larut malam dengan pakaian penuh debu karena harus mengawasi proyek secara langsung. Beliau pernah berkata kepadaku ketika aku masih duduk di bangku kuliah, "Rama, harta itu bukan untuk dibanggakan. Harta adalah amanah. Kalau suatu hari ayah sudah tidak ada, gunakan semua ini untuk membantu banyak orang dan jangan pernah merasa lebih tinggi daripada siapapun." Kalimat itu terus kuingat sampai sekarang. Setelah ayah meninggal dunia, sebagian besar aset keluarga diwariskan kepadaku sesuai keputusan yang telah beliau buat jauh sebelumnya. Semua proses dilakukan secara hukum, sehingga kepemilikan perusahaan, gedung, lahan, hingga berbagai investasi berada atas namaku. Awalnya aku sempat merasa keberatan menerima tanggung jawab sebesar itu. Namun ibu meyakinkanku, "Ayahmu percaya kamu mampu menjaga semuanya." Sejak saat itu aku mulai belajar memimpin perusahaan sedikit demi sedikit. Aku tidak bekerja sendirian. Banyak karyawan senior yang telah mengabdi sejak zaman ayah masih hidup. Mereka membimbingku memahami berbagai hal yang sebelumnya terasa sangat rumit. Mulai dari laporan keuangan, negosiasi proyek, kerja sama bisnis, hingga pengambilan keputusan penting. Perlahan aku mulai terbiasa. Usiaku memang belum terlalu tua, tetapi pengalaman mengajarkanku bahwa menjadi pemimpin bukan hanya soal memberi perintah. Seorang pemimpin harus menjadi orang pertama yang datang ketika perusahaan menghadapi kesulitan dan menjadi orang terakhir yang menikmati hasil keberhasilan. Karena itulah, aku selalu berusaha mengenal para karyawan. Aku mengingat nama mereka. Aku mengenal keluarga mereka. Aku berusaha mendengar setiap keluhan yang mereka sampaikan. Aku ingin perusahaan ini tetap menjadi tempat yang nyaman bagi semua orang.
Ardi juga ikut terlibat dalam pengelolaan beberapa bidang usaha. Ia memiliki jabatan yang cukup penting sehingga banyak orang mengira seluruh perusahaan berada di bawah kendalinya. Aku tidak pernah merasa terganggu dengan anggapan itu. Selama pekerjaan berjalan dengan baik, aku tidak membutuhkan pengakuan. Meski demikian, untuk keputusan-keputusan besar tetap diperlukan persetujuanku. Hal itu bukan karena aku tidak mempercayai Ardi. Semua memang telah diatur sejak awal oleh ayah melalui berbagai dokumen hukum. Setiap penjualan aset, investasi baru, kerjasama bernilai besar, maupun perubahan kepemilikan perusahaan harus memperoleh tanda tanganku. Ardi sendiri tidak pernah mempersoalkan aturan tersebut. Setidaknya begitulah yang terlihat selama ini. Aku juga tidak pernah membedakan mana hartaku dan mana harta suamiku. Bagiku setelah menikah kami adalah satu keluarga. Setiap keuntungan perusahaan selalu kami nikmati bersama. Aku tidak pernah menghitung berapa banyak uang yang digunakan Ardi untuk kebutuhannya. Jika ia membutuhkan kendaraan baru demi pekerjaan, aku menyetujuinya. Jika ia ingin melakukan perjalanan bisnis, aku mendukungnya. Jika ada kebutuhan keluarga besar, aku juga berusaha membantu selama masih dalam batas yang wajar. Aku merasa tidak ada gunanya menyimpan kekayaan jika orang-orang yang kusayangi tidak bisa ikut merasakan manfaatnya. Mungkin karena itulah aku terlalu mudah percaya. Aku menganggap semua orang memiliki niat baik seperti yang selalu kuusahakan. Selain mengurus perusahaan, aku juga berusaha menjadi istri yang hadir dalam kehidupan suamiku. Sesibuk apapun pekerjaanku, aku tetap berusaha pulang tepat waktu ketika tidak ada rapat penting. Kami sering makan malam bersama, sesekali kami duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Ardi sering bercerita tentang pekerjaannya. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian. Begitu pula sebaliknya, aku menceritakan berbagai tantangan di perusahaan. Ia biasanya memberikan beberapa pendapat yang menurutku cukup masuk akal. Semua itu membuatku merasa kami benar-benar bekerja sama membangun masa depan. Hubunganku dengan ibu mertuaku, Ibu Lastri sebenarnya tidak pernah benar-benar dekat. Beliau tidak pernah terang-terangan memusuhiku, namun aku selalu merasakan jarak yang sulit dijelaskan. Di depan Ardi, beliau sering bersikap baik. Beliau menanyakan kabarku. Beliau memuji masakanku. Beliau juga sesekali membawakanku makanan kesukaanku. Tetapi ketika hanya ada kami berdua, nada bicaranya sering berubah menjadi lebih dingin. Beliau beberapa kali menyampaikan pendapat yang membuatku tidak nyaman. Perempuan itu sebaiknya jangan terlalu sibuk bekerja. Aku hanya tersenyum. Beliau kembali berkata, kalau istri terlalu banyak mengurus perusahaan, nanti suami merasa tidak dihargai. Aku tetap diam. Beliau melanjutkan dengan suara yang terdengar lembut, tetapi mengandung tekanan. Semua urusan besar sebaiknya diserahkan kepada suami. Begitulah seharusnya. Aku tidak pernah membantah. Bagiku menghormati orang yang lebih tua jauh lebih penting daripada memenangkan perdebatan. Aku percaya setiap orang memiliki cara berpikir yang berbeda. Mungkin beliau dibesarkan dalam lingkungan yang mengajarkan bahwa laki-laki harus memegang seluruh kendali keluarga. Aku tidak ingin memperbesar perbedaan itu. Setiap kali pulang dari rumah Ibu Lastri, aku selalu berusaha melupakan ucapan-ucapan tersebut. Aku tidak pernah menceritakannya kepada Ardi. Aku tidak ingin hubungan ibu dan anak menjadi renggang hanya karena perkataannya kepadaku. Aku memilih memendam semuanya sendiri. Kesabaran adalah prinsip yang selalu kupegang sejak kecil. Ibuku pernah berkata bahwa tidak semua perkataan harus dibalas dengan jawaban. Kadang diam jauh lebih menenangkan daripada perdebatan panjang. Nasihat itu terus kubawa hingga dewasa. Karena itulah aku berusaha menjaga keharmonisan keluarga semampuku. Hari-hariku berjalan dengan ritme yang hampir sama. Pagi berangkat ke kantor, siang menghadiri rapat, sore meninjau proyek atau bertemu rekan bisnis, malam kembali ke rumah. Rutinitas itu memang melelahkan, tetapi aku menikmatinya. Beberapa hari kemudian, sekretarisku masuk ruang kerja sambil membawa sebuah map berwarna biru. Ibu Rama, seluruh jadwal perjalanan dinas minggu ini sudah selesai disusun. Aku menerima map itu lalu membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat rincian agenda yang cukup padat. Aku harus menghadiri pertemuan penting dengan beberapa calon mitra usaha di luar kota. Selain itu, ada penandatanganan kerjasama yang telah dipersiapkan selama berbulan-bulan. Jika semua berjalan lancar, perusahaan kami akan memperoleh peluang bisnis yang jauh lebih besar. Aku membaca setiap halaman dengan teliti. Tidak boleh ada jadwal yang terlewat, tidak boleh ada dokumen yang tertinggal.
Aku kemudian menghubungi beberapa kepala divisi untuk memastikan seluruh berkas telah lengkap. Setelah semuanya selesai, aku memandang keluar melalui jendela ruang kerja. Langit sore tampak cerah. Entah mengapa, ada perasaan yang sulit kujelaskan muncul di dalam hati. Bukan rasa takut, bukan pula kegelisahan. Hanya sebuah firasat yang datang sesaat lalu menghilang begitu saja. Aku menggeleng pelan, sambil tersenyum kecil. Mungkin aku hanya terlalu lelah. Sesampainya di rumah malam itu, koper berukuran sedang telah kusiapkan di atas tempat tidur. Beberapa pakaian kerja, laptop, dokumen penting, dan perlengkapan pribadi mulai kususun dengan rapi. Aku kembali memeriksa jadwal keberangkatan agar tidak ada yang tertinggal. Perjalanan dinas kali ini diperkirakan berlangsung beberapa hari. Aku berharap seluruh agenda berjalan lancar sehingga bisa segera kembali ke rumah. Melanjutkan rutinitas yang selama ini kuanggap sebagai kehidupan yang tenang dan penuh kepercayaan. Perjalanan dinas yang akan kujalani bukanlah perjalanan biasa. Selama hampir 6 bulan terakhir, timku telah bekerja keras menyiapkan kerjasama dengan beberapa mitra usaha yang berada di luar kota. Nilai proyek itu sangat besar dan akan menentukan arah perkembangan perusahaan dalam beberapa tahun ke depan. Karena itulah aku tidak bisa menganggapnya sebagai agenda yang bisa diwakilkan. Sejak pagi, meja kerjaku dipenuhi berbagai map berisi dokumen. Aku membuka satu persatu surat kerjasama, laporan keuangan, analisis investasi, dokumen legal. Seluruhnya harus kubaca kembali sebelum dimasukkan ke dalam tas khusus yang selalu kubawa ketika melakukan perjalanan bisnis. Aku memang terbiasa memeriksa semuanya sendiri. Bukan karena aku tidak mempercayai para stafku, melainkan karena ayah selalu mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus memahami setiap keputusan yang akan ditandatanganinya. Salah satu stafku mengetuk pintu ruang kerja, "Ibu Rama, seluruh dokumen asli sudah lengkap." Aku mengangguk pelan. "Tolong siapkan salinan cadangannya juga." "Baik, Ibu." Setelah staf itu keluar, aku kembali memandangi daftar agenda yang tersusun rapi di atas meja. Hari pertama dipenuhi rapat, hari kedua peninjauan lokasi. Hari ketiga penandatanganan kontrak, jadwalnya cukup padat. Aku memperkirakan baru bisa kembali beberapa hari kemudian. Menjelang sore, Ardi datang menjemputku ke kantor. Hal seperti itu sebenarnya jarang ia lakukan karena kesibukan kami masing-masing. Biasanya kami bertemu langsung di rumah setelah pekerjaan selesai. Begitu memasuki ruang kerjaku, ia langsung tersenyum. Masih banyak yang harus disiapkan. Aku ikut tersenyum, tinggal beberapa dokumen lagi. Ardi berjalan mendekat lalu membantu merapikan beberapa map yang berada di atas meja. "Jangan terlalu memaksakan diri. Kalau capek, istirahat dulu." Aku sedikit terkejut mendengar ucapannya. Perhatian seperti itu memang bukan sesuatu yang mustahil keluar dari mulut Ardi. Tetapi beberapa hari terakhir ia terlihat jauh lebih perhatian daripada biasanya. Ia bahkan menawarkan diri membawakan tasku menuju mobil. Di perjalanan pulang, Ardi beberapa kali bertanya tentang jadwal keberangkatanku. "Besok berangkat jam berapa?" "Setelah sarapan, langsung ke bandara." "Iya." "Pulangnya kira-kira hari apa?" Aku berpikir sejenak. Kalau semua rapat berjalan sesuai rencana, mungkin 3 atau 4 hari. Ardi mengangguk pelan. "Semoga semuanya lancar." Aku tersenyum. Aku juga berharap begitu. Sesampainya di rumah, Ardi kembali membantuku membawa koper ke kamar. Ia bahkan menawarkan diri memeriksa kendaraan yang akan mengantarkanku ke bandara. Hal-hal kecil itu membuatku merasa diperhatikan. Dalam hati aku bersyukur memiliki suami yang tampak begitu peduli terhadap pekerjaanku. Malam itu kami makan bersama seperti biasa. Suasananya terasa tenang. Ardi banyak bertanya tentang perkembangan perusahaan. Aku menjawab satu persatu tanpa menyembunyikan apapun. Bagiku tidak ada alasan menutup-nutupi urusan pekerjaan dari suami sendiri. Ketika makan malam hampir selesai, telepon genggam Ardi bergetar. Ia melihat layar ponselnya beberapa detik. Ekspresi wajahnya berubah sangat singkat, hampir tidak terlihat. Aku angkat sebentar. Ia berdiri lalu berjalan menuju teras. Aku tetap melanjutkan makan malam. Beberapa menit kemudian aku menyusul karena ingin mengambil minuman yang berada di ruang keluarga. Belum sempat aku mendekati, Ardi langsung mengakhiri panggilan teleponnya. "Nanti saja." Kalimat itu terdengar singkat. Ia segera memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku. Aku hanya tersenyum. "Ada urusan kantor?" "Iya, masalah penting, cuma pembahasan pekerjaan." Aku mengangguk tanpa berpikir lebih jauh.
Selama ini Ardi memang sering menerima telepon berkaitan dengan pekerjaannya. Aku sama sekali tidak memiliki alasan untuk mempermasalahkan hal itu. Keesokan harinya, aku kembali disibukkan dengan berbagai persiapan. Ruang rapat hampir tidak pernah sepi. Beberapa kepala divisi silih berganti memberikan laporan. Semua berjalan seperti biasanya. Di sela kesibukan itu, Ibu Lastri tiba-tiba meneleponku. "Rama, kapan berangkat?" "Besok pagi, Ibu." "Oh, besok." Beliau terdiam beberapa saat. "Lalu pulangnya kapan?" "Mungkin 3 atau 4 hari." "Benar tidak pulang di tengah jalan?" Aku tertawa kecil. "Tidak, Ibu. Jadwalnya padat sekali." "Berangkat pagi?" "Iya." "Jam berapa?" "Setelah pukul hono-hono, naik mobil ke bandara." "Iya." Beliau kembali terdiam. "Kalau begitu hati-hati." "Terima kasih, Ibu." Telepon pun berakhir. Saat itu aku sama sekali tidak merasa ada yang aneh. Aku menganggap beliau hanya mengkhawatirkanku karena harus bepergian cukup jauh. Namun setelah itu, beliau kembali menelepon pada malam harinya. Beliau kembali memastikan jadwalku, bahkan menanyakan hotel tempatku menginap. Aku tetap menjawab semuanya dengan santai. Dalam pikiranku, mungkin beliau ingin mengetahui keberadaanku jika sewaktu-waktu perlu menghubungi. Aku tidak memiliki sedikit pun prasangka buruk. Hari-hari menjelang keberangkatan terus berlalu. Ardi semakin sering menawarkan bantuan. Ia bahkan berkata akan mengurus beberapa urusan rumah selama aku pergi. "Kamu tenang saja, semua di rumah biar aku yang urus." Aku tersenyum. "Terima kasih, jangan kepikiran apa-apa." Ucapan itu membuatku semakin yakin bahwa aku bisa fokus bekerja selama perjalanan dinas nanti. Namun tanpa kusadari, ada kebiasaan baru yang mulai dilakukan Ardi. Telepon genggamnya kini hampir selalu berada di tangannya. Jika ada panggilan masuk, ia segera keluar ruangan, kadang menuju halaman, kadang ke balkon lantai, kadang ke garasi. Setiap kali aku datang menghampiri, pembicaraan selalu selesai begitu saja. Awalnya aku menganggap itu sekadar kebetulan. Suatu malam aku baru selesai mandi ketika melihat Ardi sedang berbicara melalui telepon di ruang kerja. Nada suaranya terdengar pelan. Aku mengetuk pintu. "Ardi." Ia langsung menoleh. Detik berikutnya, telepon itu berakhir. "Nanti saja." Ia menghembuskan napas pelan lalu menatapku. "Sudah selesai mandi?" "Iya, aku juga sudah selesai." Ia tersenyum seperti tidak terjadi apa-apa. Aku tidak bertanya lagi. Aku tidak ingin menjadi istri yang terlalu mencampuri urusan pekerjaan suaminya. Selain telepon-telepon itu, Ardi juga mulai beberapa kali keluar rumah pada malam hari. Alasannya selalu sama. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Kadang ia berkata harus bertemu rekan bisnis. Kadang ada pembahasan proyek, kadang ada undangan makan malam dengan klien. Aku mempercayainya begitu saja. Bahkan ketika ia pulang menjelang tengah malam, aku hanya bertanya apakah pekerjaannya berjalan lancar. Ia selalu menjawab singkat, "Lancar." Aku pun tidak melanjutkan pertanyaan. Kesibukan di perusahaan membuat pikiranku dipenuhi target dan jadwal rapat. Aku hampir tidak memiliki waktu memperhatikan perubahan-perubahan kecil dalam kehidupan rumah tangga kami. Semua perhatianku tertuju pada keberhasilan kerjasama yang akan segera kutandatangani. Di sisi lain, aku tetap berangkat bekerja setiap pagi seperti biasa. Aku pulang menjelang malam. Tidak pernah terpikir sedikit pun bahwa saat aku sibuk memimpin rapat, ada tamu yang beberapa kali datang ke rumah. Perubahan itu sebenarnya mulai dirasakan oleh para pembantu rumah tangga. Mereka menjadi lebih pendiam. Jika biasanya mereka menyambutku dengan wajah ceria, kini senyum mereka tampak dipaksakan. Suatu sore ketika aku baru pulang bekerja, aku melihat salah satu pembantu sedang membersihkan ruang tamu. Lumayan sepi hari ini. Ia terlihat gugup. "Iya, Ibu. Tidak ada tamu." Tangannya yang sedang memegang kain lap sempat berhenti. "Lumayan." "Tidak banyak." Aku mengangguk pelan. Tidak ada yang aneh menurutku. Mungkin memang ada beberapa tamu Ardi berkaitan dengan pekerjaan. Aku melanjutkan langkah menuju kamar. Beberapa hari kemudian aku kembali bertanya kepada pembantu yang lain. Tadi ada yang datang. Ia saling berpandangan dengan rekannya sebelum menjawab, "Ada sebentar." "Oh, tamu Pak Ardi." "Iya, mungkin urusan pekerjaan." Jawaban itu terdengar ragu. Namun aku tidak memperhatikannya. Aku terlalu sibuk memikirkan presentasi yang akan kuakan di luar kota. Tidak ada satupun bukti yang dapat membuatku mencurigai Ardi. Tidak ada pesan yang kulihat, tidak ada foto, tidak ada laporan yang jelas.
Semua hanya berupa perubahan-perubahan kecil yang saat itu masih terasa sangat wajar. Dan karena kepercayaanku kepada Ardi begitu besar, seluruh tanda itu berlalu begitu saja tanpa pernah kuhubungkan menjadi sebuah kecurigaan. Akhirnya pagi keberangkatan pun tiba. Udara masih terasa sejuk ketika aku menuruni tangga sambil membawa tas kerja. Koper telah lebih dulu dimasukkan ke bagasi mobil. Ardi ikut mengantarku sampai halaman depan. Hati-hati di jalan. Iya. Kalau sudah sampai bandara kabari tentu. Ibu Lastri juga sempat menelepon beberapa menit sebelum aku berangkat. Beliau kembali memastikan bahwa aku benar-benar sudah menuju bandara. Aku menjawab dengan tenang lalu mengakhiri percakapan. Aku masuk ke dalam mobil dinas. Di balik kemudi kepercayaanku yang selama bertahun-tahun selalu menemaniku dalam berbagai perjalanan kerja, ia menyapa dengan sopan sebelum menjalankan kendaraan meninggalkan halaman rumah. Aku melambaikan tangan kepada Ardi yang masih berdiri di depan pintu. Sama sekali tidak menyadari bahwa perjalanan pagi itu akan mengubah seluruh hidupku. Mobil melaju dengan kecepatan sedang meninggalkan kawasan rumahku. Jalanan pagi itu belum terlalu padat, sinar matahari baru mulai menghangatkan udara. Sementara embun tampak menempel di beberapa tanaman yang berjajar di sepanjang jalan, aku menarik napas panjang. Hari itu seharusnya menjadi awal dari perjalanan dinas yang telah kupersiapkan selama berbulan-bulan. Di dalam tas kerja yang berada di sampingku tersimpan berbagai dokumen penting. Laptop sudah terisi penuh. Seluruh berkas telah disusun sesuai urutan rapat. Dan sekretarisku bahkan telah mengirimkan kembali jadwal lengkap melalui surat elektronik beberapa saat sebelum aku berangkat. Aku membuka map pertama. Beberapa lembar laporan keuangan Kuba baca sekali lagi. Meskipun telah mempelajarinya berkali-kali, aku tetap memiliki kebiasaan memeriksa ulang setiap angka sebelum bertemu calon mitra kerja. Bagiku tidak ada yang lebih memalukan daripada seorang pemimpin perusahaan yang tidak memahami isi dokumen yang akan ditandatanganinya sendiri. Aku memberi beberapa tanda menggunakan pena. Ada dua bagian yang menurutku perlu dijelaskan lebih rinci saat presentasi nanti. Aku lalu membuka map berikutnya. Di sana terdapat rancangan kerja sama investasi yang akan menjadi agenda utama perjalanan dinasku. Nilainya cukup besar. Jika berhasil, perusahaan kami akan membuka cabang baru di beberapa daerah. Pikiranku benar-benar dipenuhi urusan pekerjaan. Aku sama sekali tidak menyadari bahwa orang yang duduk di kursi depan sesekali melihat ke arah kaca spion. Sopir kepercayaanku sudah bekerja denganku hampir 8 tahun. Namanya Pak Surya. Selama ini ia dikenal sebagai pribadi yang tenang, disiplin, dan tidak banyak bicara. Ia tidak pernah mencampuri urusan pribadi majikannya. Tugasnya hanya memastikan aku tiba di tujuan dengan selamat, namun pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Melalui pantulan kaca spion, aku melihat Pak Surya beberapa kali melirik ke arahku. Tatapannya tampak ragu. Ia seperti ingin mengatakan sesuatu. Tetapi setiap kali bibirnya sedikit terbuka, ia kembali menutupnya. Aku masih fokus membaca dokumen. Beberapa menit kemudian, hal yang sama kembali terjadi. Pak Surya menarik napas panjang, tangannya menggenggam kemudi sedikit lebih erat. Aku mulai menyadarinya. Aku menutup map perlahan. Pak Surya. Iya, Ibu, ada sesuatu? Tidak, Ibu. Jawabannya terlalu cepat. Aku kembali memandangnya melalui kaca spion. Wajahnya terlihat jauh lebih tegang dibanding biasanya. Aku mengenalnya cukup lama. Aku tahu kapan ia sedang tenang. Aku juga tahu kapan ia sedang menyembunyikan sesuatu. Hari itu jelas bukan hari yang biasa baginya. Kalau memang ada yang ingin disampaikan, silakan saja, Pak Surya tidak langsung menjawab. Mobil terus melaju melewati lampu lalu lintas. Beberapa kendaraan mulai memenuhi jalan raya. Suasana di dalam mobil justru terasa semakin sunyi. Aku kembali membuka map, tetapi pikiranku kini tidak lagi fokus membaca isi dokumen. Beberapa saat kemudian terdengar suara helaan napas panjang dari kursi depan. Pak Surya kembali melihat ke arah kaca spion. Tatapan kami bertemu, ia segera mengalihkan pandangannya ke jalan. Aku mulai merasakan keanehan yang sulit dijelaskan. Pak Surya, iya, Ibu, Bapak kelihatan gelisah. Ia kembali diam. Tangannya sedikit bergetar ketika memegang setir. Untuk pertama kalinya selama bekerja bersamaku, aku melihatnya tanpa kebingungan seperti itu. Beberapa detik berlalu, tidak ada suara selain mesin mobil dan kendaraan yang sesekali melintas dari arah berlawanan. Lalu tanpa menoleh ke belakang, Pak Surya akhirnya berbicara. Suaranya sangat pelan, hampir berbisik, Ibu, aku menunggu kelanjutan ucapannya. Ibu, jangan lanjutkan perjalanan ini. Aku mengernyit.
Maksud Bapak Surya kembali terdiam beberapa saat, seolah sedang mengumpulkan keberanian. Kemudian ia berkata lagi dengan suara yang lebih lirih, "Pulanglah sekarang." Jantungku berdetak sedikit lebih cepat, aku belum memahami maksud perkataannya. Ada apa sebenarnya? Pak Surya menelan ludah. "Nanti ibu akan tahu semuanya." Aku memandang punggungnya dengan penuh tanda tanya, selama beberapa detik. Aku bahkan tidak mampu memberikan tanggapan. Ucapan itu terdengar sangat aneh. Tidak masuk akal. Perjalanan dinasku sudah dipersiapkan begitu lama. Mengapa tiba-tiba ia memintaku pulang? Aku mencoba tetap tenang, "Pak Surya." "Iya, Ibu. Tolong jelaskan." Ia menggeleng pelan. "Saya tidak berani." Aku semakin bingung. Tidak berani karena apa? Pak Surya menarik napas panjang. "Saya benar-benar tidak berani menjelaskan sekarang. Aku mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa." Nada bicaranya bukan seperti orang yang sedang bergurau, justru terdengar sangat serius. Bahkan ada rasa takut yang jelas terdengar dari setiap kalimatnya. "Kalau Bapak tidak menjelaskan, bagaimana saya bisa mengerti?" Pak Surya tetap fokus mengemudi. "Saya hanya ingin Ibu segera pulang." "Kenapa?" "Saya mohon jangan lanjutkan ke bandara." Aku mulai kehilangan ketenangan. "Pak Surya, apakah ada sesuatu yang terjadi di perusahaan?" "Bukan." "Kalau begitu di rumah?" Ia kembali diam. Keheningan itu justru membuat pikiranku semakin dipenuhi berbagai dugaan. Apakah Ibu Lastri sakit? Apakah Ardi mengalami kecelakaan? Apakah rumah kebakaran? Apakah ada pencuri? Satu demi satu kemungkinan bermunculan. Namun, tidak satu pun terasa cukup kuat untuk menjelaskan mengapa Pak Surya tampak begitu ketakutan. Aku kembali bertanya, "Apakah Ardi baik-baik saja?" Pak Surya tidak menjawab. Diam. Hanya diam. Aku mulai merasa dadaku sesak. "Jawab, Pak." Ia menggigit bibir bawahnya. "Saya mohon maaf, itu bukan jawaban. Saya benar-benar tidak bisa menjelaskan." Aku menatap jalan yang terbentang di depan. Pikiranku mendadak kosong. Selama bertahun-tahun mengenal Pak Surya, aku belum pernah melihatnya bersikap seperti ini. Ia bukan orang yang mudah panik. Ia juga bukan orang yang suka mencampuri urusan keluarga majikannya. Kalau sampai ia memberanikan diri mengatakan hal seperti ini, pasti ada sesuatu yang sangat besar sedang terjadi. Aku mencoba menghubungi Ardi. Nada sambung terdengar cukup lama. Tidak ada jawaban. Aku mencoba sekali lagi, tetap tidak diangkat. Sedang rapat mungkin. Aku berusaha menenangkan diri sendiri. Beberapa menit kemudian aku menghubungi rumah. Salah satu pembantu mengangkat telepon. "Selamat pagi, Ibu Ardi." "Ada." Suara di seberang terdengar gugup. Bapak sedang sibuk." "Ibu, sibuk apa?" "Ada tamu." "Tamu siapa?" Pembantu itu tidak langsung menjawab, Saya kurang tahu, Ibu." Jawaban itu membuatku semakin gelisah. Biasanya para pembantu selalu mengetahui siapa saja yang datang ke rumah. Hari ini mereka justru terdengar sangat canggung. Aku menutup telepon perlahan. Aku kembali memandang Pak Surya. Ia masih diam. Aku menghembuskan napas panjang. Di dalam hati, firasat buruk yang sebelumnya hanya samar kini mulai terasa semakin nyata. Perasaanku mengatakan bahwa jika aku tetap melanjutkan perjalanan menuju bandara, mungkin aku akan menyesal seumur hidup. Aku kembali melihat jam di tangan. Masih ada waktu, rapat masih bisa dijadwalkan ulang, kontrak bisa ditunda. Namun jika benar ada sesuatu yang sangat penting terjadi di rumah, aku harus mengetahuinya. Sekarang juga aku mengambil keputusan, Pak Surya. "Iya, Ibu." Putar balik. Pak Surya tampak menghembuskan napas lega. "Baik, Ibu." Tanpa banyak bicara, ia menyalakan lampu sein dan mencari putaran balik terdekat. Mobil perlahan berbelok, meninggalkan jalur menuju bandara. Kini kami kembali mengarah ke rumah. Aku masih memegang telepon genggam. Beberapa kali ku coba menghubungi Ardi. Tidak ada jawaban. Aku mengirim pesan singkat, "Mas, kamu di mana?" Pesan itu terkirim, namun tidak segera dibalas. Aku kembali mencoba menelepon, tetap tidak ada jawaban. Semakin lama, suasana di dalam mobil terasa semakin mencekam. Aku menatap keluar jendela, gedung-gedung, pepohonan, dan kendaraan berlalu begitu cepat. Biasanya aku menikmati pemandangan sepanjang perjalanan. Hari itu semuanya terasa berbeda. Kepalaku dipenuhi berbagai pertanyaan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mengapa Pak Surya begitu ketakutan? Apa yang disembunyikan semua orang dariku?
Mengapa Ardi tidak mengangkat telepon? Mengapa pembantu rumah terdengar sangat gugup? Mengapa sejak beberapa hari terakhir begitu banyak keanehan yang sebelumnya tidak kuadari? Potongan-potongan peristiwa mulai bermunculan di dalam pikiranku. Sikap Ardi yang mendadak sangat perhatian. Telepon-telepon yang selalu diakhiri ketika aku datang. Pertanyaan Ibu Lastri tentang jadwal keberangkatanku yang begitu rinci. Pembantu rumah yang tampak canggung. Saat itu semuanya masih terlihat seperti kejadian-kejadian kecil yang berdiri sendiri. Namun kini entah mengapa, semua potongan itu perlahan mulai terasa saling berkaitan. Aku memejamkan mata beberapa detik. Aku berharap semua dugaan ini hanya kesalahpahaman. Aku berharap sesampainya di rumah nanti, aku hanya akan menertawakan kekhawatiranku sendiri. Tetapi semakin dekat mobil menuju kawasan rumahku, jantungku justru berdetak semakin keras. Beberapa menit kemudian, mobil berbelok memasuki jalan tempat rumahku berada. Dari kejauhan, aku langsung melihat sesuatu yang membuat napasku tertahan. Halaman rumah yang biasanya tenang kini dipenuhi kendaraan. Beberapa mobil terparkir berderet di depan pagar, orang-orang tampak lalu lalang keluar masuk rumah. Aku menatap pemandangan itu dengan perasaan yang semakin sulit kujelaskan. Tanpa sadar, jemariku menggenggam tas kerja begitu erat sementara mobil perlahan memasuki halaman rumah yang terlihat sangat ramai. Mobil belum sepenuhnya berhenti ketika aku membuka pintunya. "Bu, hati-hati." Suara Pak Surya terdengar dari belakang. Namun, kakiku sudah lebih dulu menapak di halaman rumah. Dadaku berdebar sangat keras. Pemandangan di depan mataku terasa asing. Padahal aku berdiri di rumah yang setiap hari kutinggali. Beberapa mobil mewah terparkir rapi di sepanjang halaman, ada pula beberapa sepeda motor yang memenuhi sisi pagar. Aku mengenali sebagian kendaraan itu sebagai milik kerabat dari pihak Ardi, tetapi banyak pula yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pintu pagar terbuka lebar. Beberapa sandal dan sepatu berjajar memenuhi teras. Suasana rumah terdengar jauh lebih ramai dibanding biasanya. Orang-orang tampak keluar masuk sambil membawa nampan berisi makanan. Beberapa perempuan mengenakan pakaian yang rapi dan anggun, sebagian laki-laki mengenakan batik dan peci hitam. Semua terlihat seperti sedang menghadiri sebuah acara penting. Aku berhenti beberapa langkah, keningku berkerut. Hari itu bukan hari ulang tahun siapun, bukan pula hari besar keluarga. Lalu acara apa yang sedang berlangsung? Aku mencoba menenangkan pikiranku. Mungkin Ardi mengadakan syukuran perusahaan. Mungkin Ibu Lastri mengadakan pengajian. Mungkin ada acara keluarga yang belum sempat diberitahukan kepadaku. Aku berusaha mencari penjelasan yang paling masuk akal. Namun semakin lama aku berdiri di sana, perasaan tidak nyaman itu justru semakin membesar. Aku melangkah menuju teras. Seorang perempuan yang sedang membawa gelas minuman melihatku. Ekspresinya berubah seketika. Matanya membesar, tangannya sampai berhenti bergerak. Ibu Rama." Belum sempat ia mengatakan sesuatu lagi, ia buru-buru menundukkan kepala dan berjalan menjauh. Sikapnya membuatku semakin bingung. Aku masuk ke ruang tamu. Ruangan itu telah berubah. Beberapa kursi disusun berjajar menghadap ke ruang tengah. Di sudut ruangan terdapat rangkaian bunga berwarna putih dan hijau. Tidak terlalu mewah, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa acara ini telah dipersiapkan. Di atas meja tersedia berbagai hidangan, minuman hangat, buah-buahan, kue tradisional, semuanya tertata rapi. Aku mulai mendengar suara dari arah dalam rumah. Suara itu terdengar jelas, tenang, lantang, suara seorang laki-laki yang sedang membacakan kalimat-kalimat resmi. Aku membeku. Suara itu sangat familiar. Aku pernah mendengarnya saat hari pernikahanku beberapa tahun lalu, jantungku mendadak berdetak jauh lebih cepat. Tidak mungkin. Aku menepis pikiran buruk itu. Aku mempercepat langkah menuju ruang keluarga. Semakin dekat, suara tersebut semakin jelas terdengar. Beberapa tamu duduk bersila dengan khidmat. Aku berdiri tepat di ambang pintu. Lalu waktu seakan berhenti, mataku langsung membeku. Napas yang sejak tadi kutan terasa berhenti begitu saja. Di hadapanku duduk seorang penghulu. Di depannya, Ardi. Suamiku. Pria yang beberapa jam lalu masih melambaikan tangan saat aku berangkat menuju bandara. Pria yang semalam mengatakan agar aku berhati-hati selama perjalanan dinas. Pria yang selama bertahun-tahun ku percaya sepenuh hati, kini duduk mengenakan pakaian yang sangat rapi. Tatapannya mengarah ke depan. Di sampingnya duduk seorang perempuan muda yang mengenakan busana berwarna lembut dengan riasan sederhana. Aku mengenalnya, Sela.
Nama itu langsung muncul di kepalaku meskipun aku hanya pernah melihatnya beberapa kali dari kejauhan ketika menghadiri salah satu acara perusahaan sebagai tamu. Aku tidak pernah memiliki hubungan khusus dengannya. Aku bahkan tidak pernah berpikir bahwa perempuan itu akan menjadi bagian dari hidupku. Namun hari itu ia duduk di samping suamiku. Seolah mereka adalah pasangan yang sedang menunggu restu untuk memulai kehidupan baru. Aku tidak mampu menggerakkan kakiku. Seluruh tubuhku terasa membeku. Di sisi lain ruangan duduk Ibu Lastri, beliau mengenakan pakaian terbaiknya, wajahnya dipenuhi senyum, tatapannya begitu bangga. Beliau sesekali memandang Ardi lalu memandang Sela dengan penuh kepuasan. Senyum itu. Senyum yang selama ini jarang kulihat ketika beliau menatapku. Dadaku terasa seperti diremas sangat kuat. Aku masih berharap semua ini hanyalah kesalahpahaman. Mungkin ada acara orang lain, mungkin Ardi hanya membantu. Mungkin. Namun kenyataan di depan mataku terlalu jelas untuk disangkal. Penghulu kembali berbicara. Para saksi memperhatikan dengan serius. Beberapa tamu menganggukkan kepala. Tidak ada seorang pun yang terlihat kebingungan. Seolah semua orang memang mengetahui apa yang sedang terjadi. Kecuali aku yang justru menjadi pemilik rumah. Aku yang justru menjadi istri sah. Aku yang selama ini bekerja siang malam demi keluarga. Aku berdiri di sana seperti orang asing. Lututku mendadak kehilangan tenaga. Aku harus berpegangan pada kusen pintu agar tidak terjatuh. Tanganku mulai bergetar. Jantungku berdetak begitu keras hingga telingaku sendiri dapat mendengarnya. Aku berusaha menarik napas, tetapi udara terasa begitu berat memasuki dadaku. Entah berapa detik aku hanya berdiri mematung. Salah seorang tamu akhirnya menyadari kehadiranku. Ia menoleh. Lalu wajahnya berubah pucat. Rama. Suara itu membuat beberapa tamu lain ikut menoleh. Dalam hitungan detik, hampir seluruh orang yang berada di ruangan memandang ke arahku. Percakapan kecil yang sebelumnya terdengar langsung menghilang, ruangan menjadi sangat sunyi, keheningan itu jauh lebih menyakitkan daripada teriakan. Ardi yang sejak tadi duduk menghadap penghulu perlahan menoleh. Begitu mata kami bertemu, wajahnya langsung kehilangan warna. Matanya membelalak, bibirnya sedikit terbuka. Ia berdiri begitu cepat hingga hampir menjatuhkan kursi yang didudukinya. Suara itu terdengar lirih. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat Ardi benar-benar panik. Tangannya tampak gemetar. Ia melangkah satu langkah ke arahku, namun langkah itu berhenti. Sementara itu, Selayang sejak tadi duduk di samping Ardi perlahan mengangkat wajah. Tatapan kami bertemu hanya beberapa detik. Ia langsung menundukkan kepala. Kedua tangannya saling menggenggam erat, wajahnya tampak pucat. Ia sama sekali tidak berani menatapku lagi. Tidak ada satu kata pun keluar dari bibirnya. Aku masih belum mampu berbicara. Mulutku terasa kering. Pikiranku kosong. Seluruh pertanyaan yang tadi memenuhi kepalaku kini seolah menghilang. Yang tersisa hanya rasa sakit yang datang begitu tiba-tiba. Aku menoleh perlahan ke arah Ibu Lastri. Beliau tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Tatapannya justru tajam. Beliau berdiri dari kursinya. Bukannya menghampiriku atau menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, beliau justru berjalan beberapa langkah mendekat dengan wajah yang tetap tenang. Untuk apa kamu pulang? Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada tamparan. Aku masih diam. Beliau kembali berbicara. Kamu seharusnya sedang di luar kota. Aku memandang beliau, tanpa berkedip. Beliau melanjutkan dengan nada dingin. Keluar saja dulu. Aku masih tidak bergerak. Beliau menghembuskan napas pelan lalu berkata lebih tegas, jangan membuat keributan di depan tamu. Kalimat itu membuat dadaku semakin sesak. Rumah ini, rumah yang kubangun bersama Ardi. Rumah yang sebagian besar kubeli menggunakan hasil kerja keras dan warisan dari ayahku. Namun, di rumahku sendiri aku justru diperlakukan seperti tamu yang tidak diundang. Aku ingin bertanya, mengapa? Sejak kapan? Mengapa semua ini bisa terjadi? Mengapa Ardi melakukan ini? Mengapa Ibu Lastri mendukungnya? Siapa sebenarnya Sela dalam kehidupan mereka? Namun semua pertanyaan itu hanya berputar di dalam kepalaku. Tidak satu pun berhasil keluar menjadi kata-kata. Air mataku perlahan memenuhi pelupuk mata, tetapi aku menahannya sekuat mungkin. Aku tidak ingin menangis di hadapan orang-orang yang sedang menyaksikan kehancuran hidupku. Ardi kembali mencoba mendekat. Rama, dengarkan aku dulu. Aku tidak menjawab. Ia mengulurkan tangan seolah ingin menahanku. Namun sebelum tangannya menyentuhku, aku melangkah mundur.
Aku tidak sanggup lagi melihat wajahnya. Wajah yang selama bertahun-tahun ku percaya sepenuh hati kini justru menjadi sumber luka terbesar dalam hidupku. Seluruh ruangan tetap sunyi. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Beberapa tamu saling berpandangan. Ada yang tampak iba, ada yang menundukkan kepala karena merasa tidak enak, ada pula yang memilih mengalihkan pandangan. Aku menarik napas panjang. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku membalikkan badan. Langkahku terasa berat, setiap pijakan seolah menguras seluruh kekuatan dalam tubuhku. Aku melewati ruang tamu yang tadi kulalui dengan penuh tanda tanya. Kini semua pertanyaan itu telah berubah menjadi kenyataan yang jauh lebih menyakitkan daripada apapun yang sempat kubayangkan. Sesampainya di teras, udara siang terasa begitu panas. Namun, tubuhku justru dingin. Tanganku masih gemetar tanpa henti. Air mata yang sejak tadi akhirnya jatuh perlahan. Aku tidak mengusapnya, aku terus berjalan menuju halaman rumah. Di belakangku terdengar suara Ardi memanggil namaku beberapa kali, aku tidak menoleh. Bukan karena aku tidak mendengarnya, melainkan karena aku tahu. Sekali saja aku menoleh, mungkin seluruh ketegaranku akan runtuh saat itu juga. Aku membuka pintu mobil dengan tangan yang masih bergetar, lalu duduk tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Di balik jendela mobil, rumah yang selama ini kuanggap sebagai tempat paling aman kini terasa begitu asing. Aku tidak lagi melihatnya sebagai tempat untuk pulang. Aku hanya melihat sebuah bangunan yang baru saja menjadi saksi runtuhnya seluruh kepercayaan yang selama ini kujaga dengan sepenuh hati. Perlahan mobil meninggalkan halaman, sementara aku hanya mampu menatap lurus ke depan, membawa luka yang begitu dalam hingga bahkan air mata pun terasa tidak cukup untuk menggambarkan kehancuran yang sedang kurasakan. Aku tidak meminta Pak Surya mengantarkanku pulang ke rumah lagi. Aku juga tidak ingin pergi kemana-mana selain satu tempat yang masih membuatku merasa memiliki kendali atas hidupku. Kita ke kantor. Suara yang keluar dari mulutku terdengar pelan, bahkan nyaris tidak seperti suaraku sendiri. Pak Surya melirikku melalui kaca spion. Ibu yakin? Aku mengangguk pelan. Iya. Mobil kembali melaju meninggalkan rumah yang beberapa menit lalu menjadi saksi hancurnya seluruh kepercayaanku. Sepanjang perjalanan tidak ada percakapan. Aku memandang keluar jendela tanpa benar-benar melihat apapun. Bayangan Ardi yang duduk di depan penghulu terus berulang di dalam kepalaku. Senyumnya, pakaiannya, tatapan paniknya saat melihatku datang. Lalu wajah Ibu Lastri yang sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Semua itu seperti diputar berulang-ulang tanpa bisa kuhentikan. Aku memejamkan mata, air mata kembali mengalir. Namun kali ini aku segausnya, aku tidak boleh terus larut. Ayah pernah mengajarkanku satu hal yang selalu kuingat. Kalau hidup sedang menghancurkanmu, jangan membuat keputusan saat hatimu sedang paling rapuh. Tenangkan pikiranmu terlebih dahulu. Kalimat itu kembali terngiang, aku menarik napas dalam. Aku harus tenang. Aku harus berpikir. Aku harus memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Perjalanan menuju kantor terasa jauh lebih panjang daripada biasanya. Begitu mobil memasuki area parkir, beberapa karyawan yang sedang berjalan menuju gedung langsung memberi salam seperti biasa. Selamat pagi, Ibu Rama. Aku berusaha membalas senyum mereka, walaupun aku tahu senyum itu sama sekali tidak terlihat wajar. Aku langsung menuju ruang kerjaku di lantai paling atas. Begitu pintu tertutup, seluruh tenaga yang sejak tadi seolah menghilang. Aku duduk di kursi kerja sambil memejamkan mata. Ruangan itu terasa begitu sunyi. Biasanya aku menyukai ketenangan seperti ini. Hari itu, keheningan justru membuat suara-suara di dalam pikiranku semakin keras. Aku kembali mengingat setiap kejadian selama beberapa hari terakhir. Sikap Ardi yang mendadak berubah, telepon yang selalu diakhiri saat aku datang. Pertanyaan Ibu Lastri mengenai jadwal keberangkatanku, pembantu rumah yang tampak gugup, Pak Surya yang memintaku pulang. Semua itu kini mulai membentuk sebuah rangkaian yang utuh. Aku membuka mata perlahan. Aku tidak boleh hanya menangis. Kalau memang mereka telah mengkhianatiku, aku harus mengetahui sejauh apa pengkhianatan itu berlangsung. Aku menekan tombol interkom. Rina. Sekretarisku segera menjawab, iya, Ibu. Tolong minta Kepala Divisi Keuangan, Kepala Audit Internal, dan Kepala Bagian Legal datang ke ruang saya sekarang. Baik, Ibu. Kurang dari 15 menit kemudian mereka sudah duduk di hadapanku. Ketiganya tampak heran. Sebab rapat seperti ini, biasanya telah dijadwalkan terlebih dahulu. Aku berbicara setenang mungkin.
Saya ingin seluruh dokumen transaksi perusahaan selama 6 bulan terakhir dibawa ke ruang saya. Kepala Divisi Keuangan terlihat sedikit bingung. Seluruhnya, Bu. Iya. Apakah ada pemeriksaan khusus? Aku mengangguk. Saya ingin memeriksa semuanya sendiri. Mereka tidak banyak bertanya. Dalam waktu 1 jam, meja kerjaku telah dipenuhi tumpukan dokumen, laporan transfer, persetujuan investasi, dokumen pembelian aset, permohonan pencairan dana. Berbagai berkas memenuhi hampir seluruh meja. Aku mulai memeriksanya satu persatu. Awalnya tidak ada yang terlihat mencurigakan. Sebagian besar transaksi memang sesuai prosedur. Namun setelah beberapa jam membaca, mataku berhenti pada satu dokumen. Aku mengernyit. Kenapa ini ada? Dokumen itu merupakan permohonan pencairan dana dalam jumlah yang cukup besar. Nilainya mencapai puluhan miliar. Di bagian bawah terdapat kolom persetujuan. Kolom tanda tanganku masih kosong, namun sudah ada paraf dari beberapa pejabat perusahaan. Aku memandang kepala divisi keuangan ini, kapan diajukan? Beliau segera melihat dokumen tersebut, kurang lebih 2 minggu lalu. Bu, 2 minggu? Iya. Kenapa belum pernah sampai ke meja saya? Beliau terlihat terkejut. Saya kira sudah, Bu, aku menggeleng belum pernah. Ruangan mendadak menjadi hening. Aku mengambil dokumen berikutnya, lalu berikutnya lagi. Semakin banyak kubuka, semakin banyak kejanggalan yang kutemukan, ada beberapa transaksi besar yang ternyata sudah disiapkan. Seluruh proses administratif hampir selesai. Yang kurang hanya satu. Tanda tanganku. Aku mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Aku meminta seluruh berkas yang belum sempat diproses dipisahkan. Tumpukannya ternyata tidak sedikit. Aku menatap semuanya dengan perasaan campur aduk. Kalau saja aku benar-benar berangkat dinas sesuai jadwal. Kalau saja aku berada di luar kota selama beberapa hari, apakah seluruh dokumen ini akan diproses tanpa sepengetahuanku? Pertanyaan itu terus berputar di dalam kepalaku belum selesai sampai di situ. Kepala bagian legal kemudian menyerahkan sebuah map berwarna hitam. Ibu, ada satu dokumen lagi. Aku membukanya. Napas panjang langsung keluar dari bibirku. Sebuah surat kuasa isinya memberikan kewenangan kepada pihak tertentu untuk mewakili berbagai urusan pengelolaan aset perusahaan. Nama penerima kuasa Ardi. Aku membaca setiap halaman dengan sangat teliti. Jantungku kembali berdetak keras. Dokumen itu hampir sempurna. Formatnya resmi, bahasanya sesuai aturan. Bahkan sudah disiapkan ruang khusus untuk tanda tanganku. Aku mengangkat kepala. Ini siapa yang meminta dibuat? Kepala legal tampak ragu. Permintaan datang dari Pak Ardi. Apa alasannya? Beliau mengatakan ibu akan sering melakukan perjalanan dinas sehingga diperlukan surat kuasa sementara. Aku menatap kosong ke arah dokumen itu. Ardi selama ini tidak pernah sekalipun meminta hal seperti itu. Kenapa sekarang? Kenapa tepat sebelum keberangkatanku? Aku menutup map tersebut perlahan. Tidak boleh ada satu dokumen diproses. Baik, Ibu. Saya ulangi. Aku memandang mereka satu persatu. Semua transaksi besar, seluruh surat kuasa, seluruh pencairan dana, seluruh perubahan kepemilikan aset, semuanya dihentikan sampai ada persetujuan langsung dari saya. Baik, Ibu. Nada suaraku mulai kembali tegas. Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan rumah, pikiranku perlahan menjadi lebih jernih. Aku segera mengambil keputusan berikutnya. Tolong hubungi firma hukum yang selama ini menangani perusahaan. Baik, saya ingin audit menyeluruh semua divisi, Bu. Ya, tidak ada yang dikecualikan. Menjelang sore, 2 orang pengacara dari firma hukum perusahaan datang. Aku menceritakan seluruh kejadian yang baru saja kualami. Mereka mendengarkan tanpa memotong pembicaraanku. Setelah selesai, salah seorang dari mereka berkata pelan, Ibu, kalau melihat rangkaian peristiwanya, kami menyarankan seluruh dokumen perusahaan diperiksa kembali sejak 1 tahun terakhir. Aku mengangguk. Lakukan. Pemeriksaan pun dimulai. Selama beberapa hari berikutnya, tim audit dan tim hukum bekerja hampir tanpa henti. Mereka membuka kembali arsip lama, memeriksa surat elektronik, mengecek persetujuan transaksi, mencocokkan jadwal, melihat rekaman administrasi. Semakin dalam pemeriksaan dilakukan, semakin banyak fakta yang bermunculan. Suatu sore, salah satu anggota tim hukum mengetuk pintu ruang kerjaku. Ibu, kami menemukan sesuatu. Aku mempersilakannya masuk. Ia meletakkan beberapa lembar hasil cetakan di atas meja.
Ini daftar kunjungan tamu ke salah satu apartemen. Aku membaca perlahan. Di sana tercatat nama Ardi berkali-kali. Lokasinya sama, waktunya berbeda-beda, selama berbulan-bulan. Siapa penghuni apartemen ini? Tim hukum menarik napas pelan atas nama Sela, tanganku berhenti membalik halaman. Ruangan kembali sunyi. Hubungan itu ternyata bukan hubungan yang baru dimulai. Mereka telah bertemu berkali-kali. Bahkan jauh sebelum aku menyadari adanya perubahan sikap Ardi, hari berikutnya muncul lagi temuan baru. Kali ini berasal dari hasil pemeriksaan beberapa pesan elektronik yang secara resmi berkaitan dengan urusan perusahaan. Melalui rangkaian data waktu dan lokasi, tim hukum berhasil menyusun kronologi yang cukup jelas. Ardi beberapa kali mengubah jadwal pekerjaannya. Pada waktu yang sama, Sela juga berada di lokasi yang identik. Pertemuan itu berlangsung berkali-kali, bukan kebetulan, melainkan hubungan yang sudah berjalan cukup lama. Aku memejamkan mata. Hatiku kembali terasa sesak. Namun, kali ini aku tidak menangis. Air mataku seolah mulai habis. Yang tersisa hanyalah rasa kecewa yang perlahan berubah menjadi ketegasan. Belum selesai sampai di sana, salah satu penyelidik internal kembali datang membawa informasi lain. Ibu, iya, kami juga menemukan sesuatu tentang Ibu Lastri. Aku mengangkat wajah. Apa? Beliau ternyata beberapa kali ikut menghadiri pertemuan dengan Sela. Aku terdiam. Apakah yakin? Pasti, Bu. Ia menyerahkan beberapa foto hasil penelusuran. Di sana terlihat Ardi, Sela dan Ibu Lastri. Mereka duduk bersama di sebuah restoran. Pada foto lain, ketiganya tampak keluar dari sebuah butik. Foto berikutnya menunjukkan mereka berada di sebuah gedung pertemuan, tanggal-tanggalnya berbeda. Artinya Ibu Lastri mengetahui hubungan itu sejak awal. Bahkan ikut terlibat di dalamnya. Dadaku kembali terasa sesak, selama ini aku selalu menghormatinya, aku menahan setiap ucapan yang menyakitkan. Aku berusaha menjadi menantu yang baik. Namun di belakangku, beliau justru membantu suamiku menjalin hubungan dengan perempuan lain. Aku mulai memahami alasan mengapa beliau berkali-kali memastikan jadwal keberangkatanku. Mengapa beliau menanyakan kapan aku pulang? Mengapa beliau begitu ingin memastikan aku benar-benar berada di luar kota? Semua itu bukan karena perhatian, melainkan karena mereka membutuhkan rumah dalam keadaan tanpa kehadiranku. Mereka sengaja memilih hari keberangkatanku, mereka yakin aku tidak mungkin kembali. Mereka berharap seluruh acara berlangsung lancar tanpa gangguan, tanpa saksi, tanpa kehadiran istri sah. Aku menghembuskan napas panjang. Kini aku mulai memahami bahwa apa yang kulihat di rumah bukan sekadar perselingkuhan. Kalau hanya ingin berselingkuh, mereka tidak perlu menyusun semuanya sedetail itu. Mereka tidak perlu menunggu jadwal dinasku. Mereka tidak perlu menyiapkan berbagai dokumen perusahaan. Mereka juga tidak perlu mengurus surat kuasa. Semua ini memiliki tujuan lain, tujuan yang jauh lebih besar. Menjelang malam, pengacaraku kembali memasuki ruang kerja dengan wajah yang jauh lebih serius daripada sebelumnya. Di tangannya terdapat sebuah map merah yang sejak tadi digenggam erat. Ibu Rama. Nada suaranya membuatku langsung mengangkat kepala. Kami baru saja menemukan petunjuk yang sangat penting. Ia meletakkan map itu di atas meja, membukanya perlahan, lalu menunjukkan beberapa salinan dokumen yang membuat jantungku kembali berdetak tidak beraturan. Di sana terlihat rancangan langkah-langkah hukum dan administratif yang mengarah pada upaya penguasaan sebagian besar aset yang selama ini berada atas namaku. Aku menatap lembar demi lembar dokumen itu tanpa berkedip. Sementara firasatku mengatakan bahwa pengkhianatan yang baru saja terbongkar hanyalah permulaan dari rencana yang jauh lebih besar. Aku memandangi map merah yang masih terbuka di hadapanku. Beberapa lembar dokumen itu terlihat seperti berkas administrasi biasa. Jika dibaca sekilas, tidak ada yang tampak mencurigakan. Namun setelah pengacaraku menjelaskan satu persatu isi dan tujuan setiap dokumen, perlahan aku mulai memahami betapa rapi rencana yang telah mereka susun. Aku menarik napas panjang. Jelaskan semuanya dari awal. Pengacaraku mengangguk pelan. Baik, Ibu. Ia mengambil satu dokumen yang berada paling atas. Ini adalah rancangan perubahan kepemilikan salah satu aset perusahaan. Aku membaca halaman pertama, nama aset itu langsung kukenal. Sebuah gedung perkantoran yang selama ini menjadi salah satu sumber pemasukan terbesar perusahaan. Aku mengernyit. Kenapa ada perubahan kepemilikan? Itulah yang sedang kami telusuri. Apakah sudah diproses? Belum. Aku menghembuskan napas lega. Beliau kemudian mengambil dokumen berikutnya. Kalau yang ini berkaitan dengan lahan investasi, aku kembali membaca.
Di bagian bawah terdapat catatan mengenai rencana pengalihan hak pengelolaan kepada pihak lain. Meski belum selesai diproses, seluruh tahap awalnya sudah dipersiapkan. Aku mulai merasakan kemarahan yang selama ini kutan perlahan berubah menjadi kewaspadaan. Dokumen berikutnya kembali dibuka. Lalu berikutnya lagi, semakin banyak berkas yang diperlihatkan kepadaku, semakin jelas pola yang muncul. Semuanya mengarah pada tujuan yang sama. Sedikit demi sedikit mengurangi kendaliku terhadap aset yang selama ini berada di bawah tanggung jawabku. Tidak dilakukan sekaligus, melainkan bertahap. Sangat hati-hati. Seolah mereka memahami bahwa perubahan besar akan mudah menimbulkan kecurigaan. Karena itulah mereka memilih langkah kecil yang dilakukan sedikit demi sedikit. Kalau aku lengah, kalau aku tetap berangkat keluar kota, kalau aku terus mempercayai Ardi tanpa pernah memeriksa dokumen perusahaan, mungkin semua itu akan berhasil. Aku menutup mata beberapa detik. Rasa kecewa kembali memenuhi dadaku. Namun, kali ini aku tidak membiarkan emosiku mengambil alih. Aku membuka mata kembali. Lanjutkan. Pengacaraku mengeluarkan beberapa lembar hasil investigasi. Kami juga telah menelusuri aktivitas komunikasi Pak Ardi. Aku menatapnya dengan siapa, beberapa kantor notaris. Aku mengernyit, notaris. Iya. Beliau menyerahkan daftar panggilan telepon beserta tanggalnya. Dalam waktu hampir 3 bulan terakhir, Ardi ternyata beberapa kali menghubungi kantor notaris yang berbeda. Sebagian panggilan berlangsung cukup lama, sebagian lagi diikuti dengan jadwal pertemuan. Aku membaca semuanya dengan perlahan. Apakah beliau benar-benar datang? Kami sudah melakukan konfirmasi. Bagaimana hasilnya? Beberapa notaris membenarkan pernah bertemu dengan Pak Ardi. Aku terdiam. Alasannya beliau mengatakan sedang mempersiapkan beberapa dokumen keluarga. Kalimat itu membuatku tersenyum pahit. Dokumen keluarga. Padahal aku sama sekali tidak pernah mengetahui adanya pembahasan mengenai hal tersebut. Pengacaraku kembali membuka map lain. Kami juga menemukan daftar pertemuan. Di sana tertulis beberapa tanggal. Tempatnya berbeda-beda. Sebagian di restoran, sebagian di kantor notaris, sebagian lagi di ruang pertemuan hotel. Nama yang selalu muncul dalam daftar itu hanya 3, Ardi, Ibu Lastri, dan Sela. Aku menatap lembar itu cukup lama. Ternyata bukan hanya Ardi yang bergerak. Ibu Lastri pun ikut hadir dalam sebagian besar pertemuan tersebut. Aku masih sulit mempercayainya. Selama ini beliau selalu mengatakan bahwa dirinya hanya ingin melihat anaknya hidup bahagia. Namun kenyataannya beliau justru terlibat begitu jauh. Pengacaraku kembali berbicara. Dari hasil penelusuran kami, Ibu Lastri beberapa kali memperkenalkan Sela kepada kerabat. Aku mengangkat kepala. Sebagai apa? Beliau terdiam sesaat sebelum menjawab. Sebagai calon istri Ardi, aku memejamkan mata perlahan. Rasanya seperti ada sesuatu yang kembali menghantam dadaku. Sejak kapan? Kurang lebih beberapa bulan terakhir aku membuka mata. Padahal saat itu aku masih menjadi istri sah. Iya, Bu. Aku menggenggam kedua tanganku erat. Pengacaraku melanjutkan penjelasan. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka diperkenalkan kepada Sela seolah-olah pernikahan itu hanya tinggal menunggu waktu. Aku tidak berkata apa-apa. Beliau kembali melanjutkan. Bahkan ada yang sudah mengucapkan selamat kepada Pak Ardi. Aku menggeleng pelan. Betapa rapi semuanya. Di belakangku mereka telah membangun kehidupan baru, menyusun masa depan baru, memperkenalkan perempuan lain sebagai calon pendamping Ardi. Sementara aku masih sibuk bekerja siang dan malam demi mempertahankan perusahaan yang diwariskan ayah, aku kembali memandangi seluruh dokumen di atas meja. Kini semuanya mulai terlihat jauh lebih jelas. Mereka yakin aku tidak akan mengetahui apapun, mereka yakin keberangkatanku keluar kota akan memberi waktu yang cukup. Mereka yakin setelah akad berlangsung semuanya akan menjadi lebih mudah. Aku teringat kembali pertanyaan Ibu Lastri mengenai jadwal keberangkatanku. Pertanyaan itu kini memiliki arti yang sama sekali berbeda. Beliau tidak sedang mengkhawatirkanku. Beliau sedang memastikan rencana mereka berjalan sesuai waktu yang telah disusun. Aku menghembuskan napas perlahan. Mulai sekarang aku memandang pengacaraku. Kita jangan bergerak terburu-buru, beliau mengangguk. Itu juga saran kami. Aku tidak ingin mengambil keputusan hanya karena marah. Itu langkah yang tepat. Aku kembali menatap seluruh dokumen. Aku ingin setiap tindakan yang kulakukan nanti didukung bukti. Baik, Ibu, tidak boleh ada satupun yang bisa mereka bantah. Pengacaraku tersenyum tipis.
Kami sedang mengumpulkannya. Sejak hari itu, pekerjaanku berubah. Bukan hanya memimpin perusahaan, tetapi juga menyusun perlindungan terhadap seluruh aset yang menjadi amanah ayah. Aku mulai mengumpulkan seluruh bukti secara sistematis. Setiap dokumen difotokopi, setiap surat elektronik diamankan, setiap hasil audit diberi nomor, setiap keterangan saksi dibuat dalam bentuk berita acara. Aku bahkan meminta seluruh percakapan penting disusun berdasarkan urutan waktu. Aku ingin melihat keseluruhan gambaran. Semakin lama mempelajarinya, semakin terlihat bahwa semua langkah mereka saling berkaitan. Aku tidak lagi melihatnya sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan sebuah rencana panjang yang telah disiapkan dengan sabar. Beberapa hari kemudian, aku mengadakan rapat terbatas bersama Direktur Keuangan dan tim hukum. Rapat itu dilakukan secara tertutup, tidak ada satupun pihak di luar ruangan yang mengetahui isi pembahasannya. Aku berbicara dengan tenang. Mulai hari ini seluruh rekening utama perusahaan harus diamankan. Direktur Keuangan segera mencatat. Apa maksud Ibu? Seluruh rekening operasional. Iya. Bagaimana mekanismenya? Seluruh transaksi bernilai besar harus memperoleh persetujuan langsung dariku. Baik, tambahkan sistem verifikasi ganda. Siap, aku melanjutkan. Seluruh perubahan kewenangan perbankan juga dihentikan sementara. Baik, Ibu. Langkah demi langkah mulai kususun. Aku tidak ingin mereka menyadarinya. Karena itu semuanya dilakukan secara perlahan. Tidak ada keputusan yang terlihat mencolok. Tidak ada perubahan yang dapat langsung menimbulkan kecurigaan. Aku juga memanggil Kepala Divisi Teknologi Informasi. Ada yang perlu kami lakukan, Bu? Iya. Apa? Hak akses beberapa pengguna perlu disesuaikan. Beliau menunggu penjelasanku. Mulai sekarang seluruh akses terhadap data strategis perusahaan dibatasi. Apakah termasuk Pak Ardi? Aku terdiam beberapa detik lalu menjawab dengan suara tenang. Iya. Beliau terlihat sedikit terkejut, namun tidak bertanya lebih jauh. Baik, Ibu. Aku tidak mencabut seluruh kewenangan Ardi sekaligus. Itu justru akan membuatnya curiga. Sebaliknya, hak aksesnya dikurangi sedikit demi sedikit. Beberapa dokumen kini hanya dapat dibuka dengan persetujuanku. Sebagian laporan keuangan dipindahkan ke sistem yang lebih aman. Hak persetujuan transaksi tertentu juga dialihkan sementara kepada tim pengawas. Semua dilakukan tanpa keributan, tanpa pemberitahuan, tanpa menimbulkan kegaduhan. Aku juga meminta bagian administrasi memperbarui daftar otorisasi tanda tangan. Semua perubahan dikemas sebagai bagian dari peningkatan sistem pengendalian internal perusahaan. Tidak ada yang mengetahui alasan sebenarnya. Bahkan sebagian besar karyawan menganggapnya sebagai prosedur biasa. Sementara itu, aku tetap menjalani hari-hariku seperti biasa. Aku tetap datang ke kantor, tetap menghadiri rapat, tetap berbicara dengan Ardi melalui telepon jika ia menghubungiku. Aku bahkan tidak pernah menyinggung kejadian yang kulihat di rumah. Aku ingin mereka tetap merasa aman. Aku ingin mereka percaya bahwa aku masih berada dalam kebingungan. Padahal di balik semua itu, setiap langkahku telah diperhitungkan. Setiap buktiku simpan di tempat yang aman. Setiap perkembangan selalu kulaporkan kepada tim hukum. Tidak seorang pun mengetahui persiapan yang sedang kulakukan, termasuk Ardi. Beberapa hari kemudian, salah seorang staf yang masih dipercaya Ardi tanpa sengaja menyampaikan informasi kepada bagian audit. Pak Ardi kelihatannya sangat senang akhir-akhir ini, memangnya kenapa? Beliau bilang sebentar lagi semua urusan akan selesai. Informasi itu segera sampai kepadaku. Aku hanya tersenyum tipis. Ardi sama sekali belum menyadari bahwa jalannya menuju seluruh aset yang diincarnya perlahan telah kutup satu persatu. Ia masih menjalani hari-harinya dengan penuh keyakinan. Masih merasa setiap rencana yang disusunnya bersama Ibu Lastri dan telah berjalan sesuai harapan. Tanpa pernah mengetahui bahwa di balik ketenanganku, seluruh langkah mereka kini telah berada dalam pengawasanku. Menunggu saat yang tepat untuk dibongkar dengan bukti yang tidak dapat mereka sangkal. Beberapa hari setelah aku mulai mengamankan seluruh aset perusahaan, Ardi akhirnya menghubungiku. Sejak kejadian di rumah, aku memang sengaja tidak mencari keberadaannya. Aku tidak menelepon, aku tidak mengirim pesan. Aku juga tidak datang ke rumah. Aku memilih tinggal sementara di apartemen milik perusahaan yang selama ini digunakan sebagai tempat singgah ketika pekerjaanku selesai hingga larut malam. Tempat itu jauh lebih tenang. Tidak ada kenangan yang setiap saat menusuk dadaku. Pagi itu, ketika aku baru saja menyelesaikan rapat bersama tim audit, telepon genggamku bergetar. Nama Ardi muncul di layar.
Aku menatapnya beberapa detik, nada dering terus berbunyi. Aku akhirnya mengangkat panggilan itu. Halo. Suara Ardi terdengar jauh lebih pelan daripada biasanya. Rama, aku tidak menjawab. Aku tahu kamu marah. Aku tetap diam. Bisakah kita bertemu? Ada keperluan apa? Aku ingin menjelaskan semuanya. Aku memejamkan mata sejenak. Menjelaskan, apalagi yang perlu dijelaskan setelah aku melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Namun, aku tidak ingin menolak. Aku justru ingin mengetahui sampai sejauh mana ia akan mempertahankan kebohongannya. Aku sedang di kantor, aku kesana, terserah. Aku mengakhiri panggilan tanpa menunggu jawabannya. Sekitar 1 jam kemudian, sekretarisku mengetuk pintu ruang kerja. Ibu, Pak Ardi sudah datang. Silakan masuk. Pintu perlahan terbuka. Ardi melangkah masuk dengan wajah yang tampak murung. Beberapa hari terakhir wajahnya terlihat jauh lebih lelah. Lingkar hitam mulai tampak di bawah matanya, namun entah mengapa, aku tidak lagi merasakan iba. Perasaan itu seolah sudah habis sejak hari aku melihatnya duduk di depan penghulu. Ardi berdiri beberapa langkah dari meja kerjaku. Bagaimana kabarmu? Aku tetap memandang dokumen di depanku. Baik, kamu kelihatan capek. Aku menutup map yang sedang kubaca. Apa yang ingin kamu bicarakan? Ardi menarik kursi, namun ia tidak langsung duduk. Ia terlihat kebingungan mencari kata-kata. Aku minta maaf, aku memandangnya tanpa ekspresi. Maaf, karena apa? Ia menundukkan kepala. Aku membuatmu terluka, hanya itu tidak ada penjelasan, tidak ada pengakuan, tidak ada kejujuran. Aku bertanya lagi, apakah hanya itu? Ardi mengangkat wajah. Aku tahu semuanya terlihat buruk, terlihat. Ia langsung terdiam. Aku kembali berbicara. Aku melihat sendiri. Ardi mengusap wajahnya perlahan. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Kalimat itu hampir membuatku tersenyum. Sudah berkali-kali aku mendengar orang yang tertangkap berbuat salah menggunakan alasan yang sama. Aku tetap berbicara tenang. Lalu seperti apa menurutmu? Ardi kembali diam. Beberapa detik kemudian ia berkata pelan, aku memang salah, aku menunggu. Namun ia tidak melanjutkan. Aku sadar ia tidak sedang meminta maaf karena menyesali perbuatannya. Ia hanya sedang mencari cara agar aku kembali percaya. Aku menyandarkan tubuh ke kursi. Kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, aku masih banyak pekerjaan. Ardi terlihat panik. Rama, jangan seperti ini, aku sedang bekerja, kita masih suami istri. Aku menatap lurus ke arahnya. Apakah kamu masih mengingat itu ketika duduk di depan penghulu? Ruangan kembali hening. Ardi tidak mampu menjawab. Ia akhirnya berdiri. Aku akan datang lagi. Aku tidak menjawab. Ia keluar dari ruang kerjaku dengan langkah pelan. Begitu pintu tertutup, aku kembali membuka dokumen yang sejak tadi kubaca. Tidak ada air mata, tidak ada amarah. Aku merasa emosiku perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Keteguhan. Hari berikutnya, Ibu Lastri datang ke kantor. Beliau bahkan tidak membuat janji terlebih dahulu. Sekretaris sempat meminta izin sebelum mempersilakannya masuk. Aku mengangguk. Beberapa saat kemudian beliau duduk di hadapanku, tidak ada wajah menyesal, tidak ada rasa bersalah. Beliau justru membuka pembicaraan dengan nada yang terdengar tenang. Rama, iya ibu, kamu masih muda. Aku hanya mendengarkan. Rumah tangga itu tidak selalu berjalan mulus. Aku tetap diam. Beliau melanjutkan. Laki-laki kadang membuat kesalahan. Aku masih tidak memberikan tanggapan. Sebagai istri, kamu harus belajar memaafkan. Aku memandang beliau beberapa saat. Apa yang harus saya maafkan, ibu? Beliau menghembuskan napas. Ardi tetap suamimu, aku menjawab pelan. Ketika beliau menikah lagi di rumah saya sendiri, apakah ibu juga mengingat bahwa saya masih istrinya? Wajah Ibu Lastri berubah sedikit, namun beliau kembali berkata, kamu jangan keras kepala. Aku tersenyum tipis. Apakah menurut ibu diam selama ini berarti saya keras kepala? Beliau tidak menjawab. Sebaliknya beliau mulai mengubah arah pembicaraan. Kamu punya banyak harta. Aku mulai memahami kemana arah percakapan ini. Kalau memang kamu mencintai Ardi, jangan hitung-hitungan soal kekayaan. Aku tidak menyelah, beliau melanjutkan. Semua itu nanti juga tetap menjadi milik keluarga. Kalimat itu terdengar sederhana, namun bagiku maknanya sangat jelas. Beliau sedang berusaha membentuk pikiranku, agar menyerahkan semuanya atas nama mempertahankan rumah tangga. Aku hanya berkata singkat, saya akan mempertimbangkan semuanya sesuai hukum. Beliau terlihat tidak puas,
namun akhirnya memilih pergi. Setelah beliau keluar, aku semakin yakin bukan hanya Ardi yang mengincar hartaku. Ibu Lastri pun memiliki tujuan yang sama. Beberapa hari kemudian, sebuah foto mulai beredar di media sosial. Salah satu stafku memperlihatkannya kepadaku dengan wajah ragu. "Ibu, maaf, ada apa?" Beliau menyerahkan telepon genggamnya. Di layar terlihat Ardi, di sampingnya berdiri Sela. Mereka sedang menghadiri sebuah acara keluarga. Sela mengenakan pakaian yang anggun. Ardi berdiri di sampingnya sambil tersenyum. Beberapa orang di kolom komentar bahkan menuliskan ucapan selamat. Aku membaca semuanya tanpa mengubah ekspresi. Ternyata kini Sela nyikan, ia mulai diperkenalkan kepada lingkungan sekitar. Ia hadir di berbagai acara. Ia mulai tampil percaya diri, seolah dirinya memang telah menjadi bagian resmi dari keluarga Ardi. Mungkin mereka berpikir aku sudah tidak memiliki keberanian untuk melawan. Mungkin mereka mengira aku akan memilih mempertahankan status sebagai istri dengan cara menyerahkan apapun yang mereka inginkan. Mungkin mereka percaya aku akan luluh demi menjaga nama baik keluarga. Mereka salah. Aku tidak akan mempertahankan sebuah rumah tangga yang dibangun di atas penghinaan. Aku juga tidak akan menyerahkan amanah ayah kepada orang-orang yang dengan sengaja menyusun pengkhianatan. Meski demikian, di hadapan semua orang, aku tetap tenang. Aku tetap bekerja seperti biasa. Aku tetap menghadiri rapat, aku tetap memberikan arahan kepada seluruh divisi. Tidak ada satupun karyawan yang mengetahui badai besar yang sedang terjadi dalam hidupku. Di balik ketenangan itu, pekerjaan tim audit justru semakin intensif. Hampir setiap hari mereka membawa laporan baru. Suatu pagi, kepala audit datang dengan wajah yang terlihat serius. "Ibu, ada perkembangan?" "Iya." Beliau menyerahkan satu map berwarna coklat, aku segera membukanya. Di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan terhadap beberapa transaksi lama. Aku membaca perlahan, mataku berhenti pada satu angka. Nilainya sangat besar. "Ini apa?" "Kami menemukan pembayaran kepada beberapa perusahaan yang ternyata hanya perusahaan perantara." Aku mengernyit. "Perusahaan perantara?" "Iya." "Apakah pekerjaannya benar-benar ada?" "Itulah masalahnya." Beliau menarik napas panjang. Sebagian besar pekerjaan itu tidak pernah dilaksanakan. Aku menatapnya, jadi uangnya kemungkinan mengalir ke pihak tertentu. Aku mulai merasakan kemarahan kembali muncul. Namun, kali ini aku tetap berusaha mengendalikannya. Tim audit melanjutkan penjelasan, tidak hanya satu transaksi, beliau mengeluarkan beberapa lembar lagi. Ada beberapa pembayaran lain dengan pola yang hampir sama. Semakin lama laporan dibaca, semakin jelas bahwa pelanggaran yang terjadi jauh lebih besar daripada yang kami bayangkan sebelumnya. Bukan hanya soal surat kuasa, bukan hanya soal upaya memindahkan aset, ada dugaan penyalahgunaan dana perusahaan, ada dugaan rekayasa pembayaran, ada dugaan penggunaan perusahaan lain sebagai jalan untuk mengalihkan sejumlah uang. Seluruh temuannya mulai membentuk pola yang mengkhawatirkan. Aku segera meminta tim hukum ikut mempelajari laporan tersebut. Hari-hari berikutnya dipenuhi pemeriksaan. Satu demi satu orang mulai dipanggil. Sebagian masih takut berbicara, sebagian memilih diam. Namun perlahan keadaan mulai berubah. Beberapa orang yang selama ini hanya menjadi saksi akhirnya bersedia memberikan keterangan. Mereka mulai menceritakan pertemuan-pertemuan yang pernah mereka lihat. Mereka menjelaskan siapa saja yang hadir. Mereka mengingat tanggal. Mereka menunjukkan dokumen pendukung. Bahkan ada yang menyerahkan salinan pesan yang selama ini mereka simpan karena merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Setiap keterangan dicatat dengan teliti. Tidak ada yang diabaikan, tidak ada yang dianggap sepele. Menjelang sore di hari berikutnya, ketika aku sedang mempelajari hasil audit terbaru, sekretarisku kembali mengetuk pintu. "Ibu, silakan masuk." Ia melangkah perlahan. "Wajahmu kelihatan tegang. Ada apa?" Sekretarisku menelan ludah sebelum menjawab. "Baru saja ada seseorang yang menelepon." "Siapa?" Beliau tidak mau menyebutkan nama melalui telepon. Aku mengernyit. Lalu beliau hanya mengatakan satu hal. "Apa?" Sekretarisku menarik napas pelan. Beliau mengaku memiliki bukti yang bisa mengubah semuanya. Aku langsung meletakkan pena yang sejak tadi ku genggam. "Di mana orang itu sekarang?" Beliau meminta bertemu langsung dengan ibu. "Kapan?" "Malam ini." "Di mana?" Sekretarisku menyerahkan secari kertas kecil yang baru saja ditulis. Aku membaca alamat yang tertera di sana. Tempat itu berada di sudut kota yang cukup sepi dan jauh dari kawasan perkantoran.
Di bagian bawah kertas terdapat satu kalimat pendek yang membuatku terdiam cukup lama. Saya tidak bisa berbicara di kantor. Tolong datang sendiri. Ada seseorang yang terus mengawasi saya. Malam itu, aku datang ke tempat yang telah diberikan oleh saksi tersebut. Sebuah kedai kecil yang berada cukup jauh dari pusat kota. Tempatnya tidak terlalu ramai, hanya ada beberapa meja yang terisi. Lampu di dalam ruangan tidak terlalu terang, membuat suasana terasa lebih tenang dan tertutup. Aku datang bersama satu orang dari tim hukumku, bukan karena aku takut, namun karena aku tahu dalam situasi seperti ini aku harus berhati-hati. Setiap langkah harus diperhitungkan. Aku tidak boleh membiarkan emosi membuatku kehilangan kendali. Sebelum masuk, aku melihat sekeliling terlebih dahulu, tidak ada hal mencurigakan. Aku kemudian masuk dan memilih tempat duduk di sudut ruangan. Beberapa menit kemudian, seorang pria datang. Usianya sekitar 50-an. Wajahnya terlihat lelah. Tatapannya terus melihat ke arah pintu seperti seseorang yang merasa takut. Ketika melihatku, ia langsung menghampiri. Ibu Rama. Aku mengangguk. Iya. Ia duduk perlahan. Saya minta maaf sudah membuat ibu datang malam-malam. Tidak apa-apa, yang penting Bapak bisa menjelaskan semuanya. Ia terdiam beberapa saat. Namanya Pak Hendra. Sebelumnya ia merupakan salah satu staf senior yang cukup lama bekerja di bagian administrasi perusahaan. Aku mengenalnya, namun tidak terlalu dekat. Selama ini ia adalah orang yang jarang berbicara. Karena itulah aku cukup terkejut ketika ia menghubungiku. Saya sebenarnya sudah lama ingin mengatakan ini, Bu. Apa yang membuat Bapak baru berani sekarang? Pak Hendra menunduk. Karena sebelumnya saya takut. Takut kepada siapa? Ia menarik napas panjang, takut kehilangan pekerjaan. Takut keluarga saya terkena masalah. Aku diam. Aku bisa memahami kekhawatirannya. Tidak semua orang memiliki keberanian untuk melawan seseorang yang memiliki jabatan tinggi, terutama jika orang tersebut adalah bagian dari keluarga pemilik perusahaan. Pak Hendra kemudian mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya. Tangannya terlihat sedikit gemetar saat meletakkannya di atas meja. Apa ini? Bukti yang saya simpan selama beberapa bulan. Aku membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa lembar cetakan percakapan, ada juga beberapa foto dokumen dan beberapa catatan tanggal. Aku mulai membaca halaman pertama. Awalnya aku masih berusaha menjaga ekspresi, namun semakin lama aku membaca, semakin sulit bagiku untuk tetap tenang. Percakapan itu bukan sekadar pembicaraan biasa. Di sana terlihat jelas bagaimana Ardi, Ibu Lastri, dan Sela membahas berbagai langkah untuk menguasai aset perusahaan. Mereka membicarakan waktu yang tepat, membicarakan dokumen yang harus disiapkan, membicarakan bagaimana caranya agar aku tidak mengetahui rencana tersebut. Tanganku berhenti ketika membaca salah satu bagian. Ardi menuliskan bahwa setelah aku menandatangani beberapa dokumen, sebagian besar kendali perusahaan akan lebih mudah dialihkan. Aku membaca kalimat itu berulang kali, bukan karena aku tidak mengerti, tetapi karena sulit menerima bahwa orang yang selama ini tidur di sampingku bisa menyusun rencana seperti itu. Aku membalik halaman berikutnya. Di sana terdapat percakapan dengan nama Sela. Ia membicarakan rencana kehidupannya setelah menikah dengan Ardi. Ia membicarakan rumah, kendaraan, dan berbagai fasilitas yang menurut mereka akan segera menjadi milik keluarga baru mereka. Lalu muncul percakapan dengan Ibu Lastri. Beliau bukan hanya mengetahui semuanya, beliau bahkan ikut memberikan pendapat. Salah satu pesan membuatku terdiam. Ibu Lastri menyebut bahwa aku terlalu percaya sehingga tidak akan menyadari apapun sebelum semuanya selesai. Aku menutup mata beberapa detik. Selama ini aku memang percaya, tetapi bukan karena aku bodoh. Aku percaya karena aku menganggap keluarga adalah tempat di mana seseorang seharusnya merasa aman. Aku menatap Pak Hendra. Bagaimana Bapak mendapatkan semua ini? Ia menjawab pelan. Saya tidak sengaja melihat beberapa pesan ketika diminta membantu menyiapkan dokumen. Lalu Bapak menyimpannya. Iya. Kenapa? Karena saat itu, saya merasa ada sesuatu yang tidak benar. Pak Hendra menunduk. Saya melihat Ibu bekerja sangat keras membangun perusahaan ini. Saya tidak tega kalau semuanya diambil dengan cara seperti itu. Aku mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari penuh pengkhianatan, aku menemukan seseorang yang masih memiliki keberanian untuk berkata jujur. Aku menyerahkan dokumen itu kepada tim hukum. Mohon diperiksa semuanya. Baik, Ibu. Pengacara yang bersamaku membaca beberapa bagian. Wajahnya berubah serius. Ibu, bukti ini sangat penting.
Maksudnya ini menunjukkan adanya niat dan perencanaan. Aku menatapnya. Apakah cukup untuk membawa masalah ini ke jalur hukum? Masih perlu dilengkapi dengan bukti pendukung lain, tetapi ini adalah bagian yang sangat kuat. Aku mengangguk. Kalau begitu kita lakukan. Sejak malam itu aku mengambil keputusan. Aku tidak akan menyelesaikan masalah ini hanya dengan percakapan keluarga. Tidak lagi. Aku sudah mencoba menjaga keharmonisan. Aku sudah memilih diam. Aku sudah memberikan kesempatan. Namun ketika mereka berusaha mengambil sesuatu yang bukan hak mereka, aku harus melindungi apa yang menjadi tanggung jawabku. Bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk seluruh karyawan yang menggantungkan hidup pada perusahaan ini. Hari berikutnya, pengacaraku mulai bekerja lebih intensif. Seluruh dokumen disusun, bukti percakapan diperiksa, kronologi dibuat, nama-nama yang terlibat dicatat, tidak ada satu detail yang dilewatkan. Aku tidak ingin bertindak dengan amarah. Aku ingin semuanya berjalan berdasarkan bukti, berdasarkan aturan, berdasarkan hukum. Di perusahaan aku juga mulai melakukan beberapa perubahan. Langkah pertama adalah mengamankan seluruh sertifikat aset. Selama ini sebagian dokumen penting memang tersimpan dalam sistem perusahaan. Namun untuk menghindari risiko, aku meminta seluruh dokumen asli dipindahkan ke tempat penyimpanan khusus yang memiliki sistem keamanan lebih ketat. Setiap akses dicatat, setiap peminjaman harus melalui persetujuan. Tidak ada lagi dokumen penting yang dapat berpindah tanpa sepengetahuanku. Langkah berikutnya adalah mengubah kewenangan dalam perusahaan. Aku tidak langsung menghapus jabatan Ardi. Aku tahu tindakan mendadak hanya akan membuatnya sadar bahwa aku telah mengetahui semuanya. Karena itu, aku memilih langkah yang lebih tenang. Beberapa kewenangan strategis dialihkan kepada tim pengawas. Persetujuan transaksi besar kembali dipusatkan kepadaku, akses terhadap informasi sensitif dibatasi. Semua dilakukan secara profesional, secara administratif, tanpa terlihat seperti sebuah serangan. Aku juga memeriksa kembali seluruh aset pribadiku, rumah, investasi, tabungan, kepemilikan, usaha, semuanya diperiksa oleh tim hukum. Bukan karena aku takut kehilangan, tetapi karena aku tidak ingin memberikan celah sedikit pun. Aku juga memastikan seluruh hak karyawan terlindungi. Beberapa orang yang selama ini bekerja dengan jujur justru menjadi pihak yang paling rentan jika konflik ini berkembang. Aku tidak ingin mereka menjadi korban. Aku mengadakan pertemuan dengan para kepala divisi. Namun aku tidak menjelaskan masalah pribadiku. Aku hanya berkata bahwa perusahaan sedang memperkuat sistem keamanan dan tata kelola. Kita harus memastikan perusahaan tetap berjalan stabil. Itu yang kukatakan. Dan mereka mempercayaiku karena selama ini mereka mengenalku bukan sebagai seseorang yang mudah menyerah. Mereka mengenalku sebagai pemimpin yang selalu berusaha mencari solusi. Hari demi hari berlalu. Di luar aku masih terlihat seperti Rama yang sama, datang ke kantor, menghadiri rapat, mengurus perusahaan. Tetapi di balik itu semua, aku sedang membangun perlindungan yang kuat, aku menyusun setiap langkah dengan hati-hati. Aku menunggu waktu yang tepat. Sementara itu, Ardi masih menganggap semuanya berjalan sesuai rencananya, ia masih mengira aku belum mengetahui seluruh kebohongan. Ia masih mengira pernikahannya dengan selajalan menuju kehidupan baru. Bahkan beberapa kali ia datang ke kantor dengan sikap percaya diri seperti biasa. Namun perlahan ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Suatu pagi, Ardi mencoba mengakses beberapa laporan perusahaan yang biasanya mudah ia buka, tetapi sistem meminta persetujuan tambahan. Ia mencoba lagi, hasilnya tetap sama. Tidak lama kemudian, ia menghubungi bagian keuangan. Mengapa laporan ini tidak bisa saya lihat? Staf tersebut menjawab dengan sopan, "Maaf, Pak. Sekarang beberapa dokumen harus melalui prosedur persetujuan tambahan." Ardi terdiam. "Sejak kapan?" "Sejak ada pembaruan sistem, Pak." Jawaban itu membuatnya mulai berpikir. Hari berikutnya, ia kembali menemukan perubahan lain. Beberapa keputusan yang sebelumnya bisa langsung ia proses kini membutuhkan persetujuan dariku. Ia mulai bertanya-tanya. Ia mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Dan untuk pertama kalinya sejak rencana itu dimulai, Ardi mulai menyadari bahwa kendali yang selama ini ia pikir sudah berada di tangannya perlahan mulai menjauh. Hari-hari berikutnya berjalan dengan suasana yang berbeda. Dari luar semuanya terlihat normal. Aku tetap datang ke kantor seperti biasa. Aku tetap menghadiri rapat. Aku tetap menandatangani dokumen penting. Aku tetap berbicara kepada karyawan dengan tenang. Tidak ada yang melihat perubahan besar dalam diriku. Namun bagi Ardi, perubahan kecil di perusahaan mulai terasa semakin nyata,
Awalnya ia mencoba mengabaikannya. Ia menganggap semua itu hanya penyesuaian sistem biasa. Ia berpikir semuanya akan kembali seperti semula. Tetapi semakin hari semakin banyak hal yang tidak bisa ia lakukan seperti sebelumnya. Suatu pagi, Ardi datang ke ruang kerjanya dan mencoba membuka beberapa laporan keuangan yang biasanya dapat ia akses kapan saja. Namun, layar komputernya meminta persetujuan tambahan. Ia mencoba memasukkan kata sandi, tetap tidak berhasil. Ia menghubungi bagian teknologi informasi. "Kenapa akses saya berubah?" Staf tersebut menjawab dengan sopan, "Maaf, Pak Ardi. Ada beberapa pembaruan sistem keamanan perusahaan." "Pembaruan seperti apa?" "Beberapa data strategis sekarang membutuhkan otorisasi tambahan." Ardi terdiam. "Siapa yang meminta perubahan ini?" Staf itu terlihat ragu, namun akhirnya menjawab, "Ibu Rama, Pak." Wajah Ardi langsung berubah. Ia tidak menyangka namaku akan disebut. Selama ini ia mengira aku masih berada dalam keadaan terpukul. Ia mengira aku masih sibuk memahami kehancuran rumah tanggaku. Ia tidak menyangka bahwa di saat dirinya sibuk menjalankan rencana, aku justru sedang memperkuat pertahanan. Siang harinya, Ardi datang ke ruang kerjaku. Tidak seperti biasanya, langkahnya terlihat lebih cepat. Ia mengetuk pintu tanpa menunggu lama. "Rama." Aku mengangkat wajah dari dokumen yang sedang kubaca. "Iya. Ada perubahan sistem di perusahaan." Aku tetap tenang. "Ada. Kenapa aku tidak diberitahu?" Aku menutup dokumen perlahan karena perubahan itu bagian dari evaluasi internal. Ardi menatapku. "Evaluasi internal?" "Iya, aku merasa beberapa aksesku dibatasi." Aku tersenyum tipis, memang ada beberapa perubahan kewenangan. "Kenapa?" Pertanyaan itu keluar dengan nada yang mulai meninggi. "Aku tidak ikut terpancing karena perusahaan membutuhkan sistem pengawasan yang lebih baik." Ardi terdiam. Ia mencoba membaca ekspresiku. Mungkin ia berharap melihat kemarahan, kekecewaan, atau kelemahan. Namun yang ia lihat hanyalah ketenangan. Aku tidak memberinya apa yang ia cari. Aku sudah bertahun-tahun membantu mengurus perusahaan ini. Aku tahu. Lalu kenapa sekarang seolah aku tidak dipercaya? Aku menatapnya. Kepercayaan harus berjalan bersama tanggung jawab. Kalimat itu membuatnya diam. Untuk beberapa detik, ruangan menjadi sunyi. Aku tahu ia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Namun, aku tidak akan membuka semuanya sekarang. Belum waktunya. Ardi akhirnya pergi dengan wajah yang tidak puas. Setelah pintu tertutup, aku kembali melihat dokumen di depanku. Aku tahu langkah kecil yang kulakukan mulai mengganggu rencana mereka dan itu berarti aku harus semakin berhati-hati. Sementara itu, keadaan di pihak Ardi mulai berubah. Ibu Lastri yang sebelumnya begitu yakin semuanya akan berjalan lancar mulai menunjukkan kegelisahan. Beliau beberapa kali menghubungi Ardi, bagaimana keadaan perusahaan. Ardi menjawab dengan nada kesal. "Ada perubahan sistem." "Perubahan apa?" "Aksesku mulai dibatasi." Suasana di telepon langsung berubah. "Maksudnya bagaimana?" "Aku tidak tahu." "Rama yang melakukannya." Ibu Lastri terdiam. Untuk pertama kalinya beliau mulai merasakan bahwa keadaan tidak berjalan sesuai rencana. Tidak mungkin dia tahu semuanya. Ardi mengusap wajahnya. "Aku juga tidak tahu, kamu harus segera bertindak. Aku sedang mencari tahu. Tidak bisa menunggu terlalu lama." Nada Ibu Lastri terdengar panik. "Sebab selama ini mereka yakin aku tidak akan melakukan perlawanan. Mereka yakin aku akan lebih memilih menangis dan menerima keadaan mereka. Salah." Di sisi lain, Sela juga mulai merasa tidak nyaman. Awalnya ia merasa semuanya akan berjalan mudah. Ia membayangkan setelah menikah dengan Ardi, kehidupan mereka akan berubah. Ia membayangkan bisa menikmati kemewahan yang selama ini hanya ia lihat dari jauh. Namun sekarang kenyataan tidak seperti yang ia bayangkan. Suatu malam, Sela berbicara kepada Ardi, "Kamu bilang semuanya akan selesai." Ardi menatapnya. "Aku sedang mengurusnya. Tapi sampai sekarang apa yang berubah?" "Sela, kamu bilang Rama akan menyerahkan semuanya." Ardi mulai kehilangan kesabaran. "Jangan tekan aku. Aku hanya bertanya, kamu pikir aku tidak berusaha?" Sela terdiam. Hubungan yang sebelumnya dipenuhi harapan mulai berubah. Mereka mulai saling menyalahkan. Sela mulai mempertanyakan keputusan Ardi. Sementara Ardi mulai merasa Selahan hanya tertarik pada hasil akhir, tidak lagi pada dirinya. Pertengkaran kecil yang awalnya hanya terjadi sesekali mulai semakin sering.
Hal yang dulu mereka sembunyikan dari orang lain kini mulai muncul karena tekanan keadaan. Ibu Lastri pun ikut terkena dampaknya. Beliau yang sebelumnya menjadi orang yang paling yakin dengan rencana tersebut mulai merasa cemas. Kalian jangan bertengkar sekarang. Namun Ardi justru menjawab, kalau sejak awal semuanya berjalan benar, tidak akan seperti ini. Kalimat itu membuat suasana semakin panas. Ibu Lastri mulai menyadari bahwa bukan hanya aku yang berada dalam tekanan, rencana mereka sendiri mulai berubah menjadi masalah. Sementara mereka sibuk menghadapi konflik internal, aku terus memperkuat bukti. Tim hukum bekerja tanpa henti. Setiap temuan baru diperiksa, setiap dokumen dicocokkan, setiap keterangan saksi dicatat. Aku tidak ingin kemenangan yang hanya didasarkan pada dugaan. Aku ingin semuanya berdiri di atas fakta. Suatu hari, tim audit kembali memberikan laporan. Ibu, ada beberapa orang yang sebelumnya berada di pihak Pak Ardi mulai bersedia memberikan keterangan. Aku mengangkat wajah siapa? Beberapa staf administrasi dan bagian keuangan. Apa yang membuat mereka berubah? Mereka merasa selama ini mereka hanya mengikuti arahan tanpa mengetahui tujuan sebenarnya. Aku mengangguk mereka bukan orang yang ingin melakukan kesalahan. Hanya berada dalam situasi di mana mereka tidak memiliki informasi lengkap. Salah satu dari mereka bahkan mengatakan bahwa ia merasa bersalah karena pernah membantu menyiapkan beberapa dokumen. Saya tidak tahu kalau ternyata tujuannya untuk mengambil aset ibu. Aku menjawab dengan tenang. Yang terpenting sekarang adalah berkata jujur. Satu persatu orang mulai berani berbicara. Orang-orang yang sebelumnya dia mulai memberikan informasi dan setiap keterangan yang masuk semakin memperkuat gambaran besar dari rencana mereka. Aku tidak merasa menang. Belum, karena bagiku ini bukan tentang mengalahkan seseorang. Ini tentang melindungi sesuatu yang telah dipercayakan kepadaku. Perusahaan ini bukan hanya milikku. Ada banyak orang yang menggantungkan hidup di dalamnya. Ada banyak keluarga yang membutuhkan pekerjaan ini. Aku tidak boleh membiarkan keserakahan beberapa orang menghancurkan semuanya. Beberapa minggu kemudian, suasana menjadi semakin tegang. Ardi mulai lebih sering datang ke kantor. Ia mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia mulai bertanya kepada beberapa karyawan. Ia mulai memperhatikan perubahan kecil. Namun semakin ia mencari, semakin sedikit informasi yang ia dapatkan. Karena semua orang yang mengetahui proses sebenarnya telah menjaga kerahasiaan, aku tetap bersikap seperti biasa. Bahkan ketika berpapasan dengannya di kantor, aku masih menyapanya dengan sopan. Hal itu justru membuat Ardi semakin tidak nyaman. Ia mungkin lebih siap menghadapi kemarahanku, tetapi ia tidak siap menghadapi ketenanganku. Suatu sore, aku menerima laporan dari pengacaraku. Kami sudah hampir selesai menyusun seluruh dokumen. Berapa lama lagi? Beberapa hari. Aku mengangguk. Pastikan semuanya lengkap. Baik, Ibu. Aku melihat tumpukan bukti yang berada di atas meja. Percakapan, dokumen, laporan audit, keterangan saksi, semuanya sudah tersusun. Tidak ada lagi ruang bagi kebohongan untuk disembunyikan. Namun sebelum langkah berikutnya dilakukan, aku tahu satu hal. Aku membutuhkan satu pertemuan terakhir. Pertemuan yang akan mempertemukan semua pihak, bukan untuk berdebat, bukan untuk meluapkan emosi, tetapi untuk membuka seluruh kenyataan yang selama ini mereka sembunyikan. Malam itu, pengacaraku menghubungiku, Ibu Rama. Iya, jadwal pertemuan sudah bisa ditentukan. Aku terdiam beberapa saat. Siapa saja yang akan hadir, semua pihak yang berkaitan. Aku menarik napas panjang. Baik, apakah Ibu siap? Aku melihat keluar jendela. Lampu kota terlihat berkilauan. Dulu aku datang ke rumah itu dengan kepercayaan. Kini aku harus kembali menghadapi mereka dengan kebenaran. Aku siap. Setelah panggilan berakhir, aku meletakkan telepon di meja. Sementara di tempat lain, Ardi masih belum mengetahui bahwa waktu untuknya semakin sedikit. Ia masih berpikir dapat mengendalikan keadaan. Ia masih merasa memiliki kesempatan untuk mendapatkan semua yang ia inginkan. Padahal tanpa ia sadari, seluruh langkah yang telah ia lakukan kini perlahan membawa dirinya menuju titik di mana semua rahasia akan terbuka. Sejak jadwal pertemuan besar itu ditentukan, aku mulai mempersiapkan semuanya dengan lebih teliti. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Aku tahu pertemuan itu bukan sekadar percakapan antara aku dan Ardi. Ini adalah titik di mana seluruh kebohongan yang selama ini mereka bangun akan diuji. Karena itu, aku tidak ingin datang hanya dengan perasaan terluka. Aku ingin datang dengan bukti, dengan fakta.
dengan langkah yang sudah diperhitungkan. Pagi itu aku berada di ruang penyimpanan dokumen perusahaan bersama tim hukum. Satu persatu berkas asli dikeluarkan, sertifikat kepemilikan, dokumen perusahaan, laporan audit, surat transaksi, catatan perubahan kewenangan, semua diperiksa ulang. Aku melihat pengacaraku membaca setiap halaman dengan sangat teliti. Tidak ada yang terburu-buru, tidak ada yang dilewatkan. Apakah semuanya sudah lengkap? TK. Pengacaraku mengangguk. Sudah, Ibu. Apakah ada kemungkinan mereka mencari celah? Beliau menutup map yang sedang diperiksa. Kami sudah mengantisipasi kemungkinan itu. Bagaimana? Setiap tuduhan yang mungkin mereka bantah sudah memiliki pendukung berupa dokumen dan keterangan saksi. Aku mengangguk pelan. Itulah yang selama ini aku inginkan. Bukan sekadar membuktikan bahwa mereka salah, tetapi memastikan bahwa setiap langkahku benar. Aku tidak ingin suatu hari nanti orang mengatakan bahwa aku bertindak karena dendam. Aku ingin semua orang melihat bahwa aku hanya melindungi sesuatu yang menjadi tanggung jawabku. Aku memandang tumpukan dokumen di atas meja. Beberapa bulan lalu, aku masih percaya bahwa Ardi adalah orang yang akan berdiri di sisiku dalam keadaan apapun. Aku masih percaya bahwa keluarga adalah tempat paling aman, namun sekarang orang yang paling dekat denganku justru menjadi orang yang paling harus kuwaspadai. Meski begitu, aku tidak membiarkan rasa kecewa menguasai pikiranku. Aku harus tetap kuat. Sementara itu, Ardi masih berusaha mempertahankan sikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia beberapa kali menghubungi orang-orang yang sebelumnya mendukungnya. Ia mencoba mencari tahu sejauh mana perubahan yang terjadi di perusahaan. Namun semakin ia bertanya, semakin sedikit jawaban yang ia dapatkan. Orang-orang yang dulu mudah ia pengaruhi mulai menjaga jarak. Mereka mulai berhati-hati dalam berbicara. Mereka tidak lagi langsung mengikuti semua perintahnya. Hal itu membuat Ardi semakin gelisah. Suatu malam, Ardi bertemu dengan Ibu Lastri. Pertemuan itu berlangsung di rumah yang sebelumnya menjadi tempat mereka menyusun rencana. Namun suasananya jauh berbeda. Tidak ada lagi rasa percaya diri seperti sebelumnya. Tidak ada lagi pembicaraan tentang kemenangan, yang ada hanya kekhawatiran. Kamu harus menjelaskan semuanya kepada Rama, kata Ibu Lastri. Ardi langsung menatap ibunya. Menjelaskan apa? Bahwa semuanya tidak seperti yang dia pikirkan. Ardi tersenyum pahit. Ibu masih berpikir dia tidak tahu. Ibu Lastri terdiam. Dia sudah berubah. Berubah bagaimana? Dia terlalu tenang. Kalimat itu membuat Ibu Lastri diam karena beliau juga merasakan hal yang sama. Sejak aku mengetahui semuanya, aku tidak pernah datang dengan kemarahan. Aku tidak membuat keributan. Aku tidak menghancurkan nama mereka di depan orang lain. Justru ketenanganku yang membuat mereka takut. Mereka mulai bertanya-tanya. Seberapa banyak yang sudah aku ketahui? Bukti apa saja yang sudah aku miliki? Langkah apa yang sedang aku siapkan? Di sisi lain, Sela mulai menunjukkan kegelisahan yang berbeda. Sebelumnya ia selalu terlihat yakin. Ia percaya bahwa setelah menjadi bagian dari kehidupan Ardi, semuanya akan berubah. Ia percaya kekayaan keluarga itu akan menjadi masa depannya. Namun sekarang ia mulai melihat kenyataan. Ardi tidak lagi terlihat seperti pria yang memiliki kendali. Ia mulai sering marah. Ia mulai sulit tidur, ia mulai memikirkan banyak hal. Suatu malam, Sela bertanya kepadanya, apakah kamu yakin semuanya akan baik-baik saja? Ardi menatapnya. Aku sedang berusaha. Tapi kamu bilang sebelumnya semuanya sudah diatur. Ardi diam. Sela mulai panik. Aku tidak mau masalah ini membuat hidup kita hancur. Ardi langsung menatapnya. Kamu pikir hanya kamu yang takut, aku hanya ingin kepastian, kepastian. Suara Ardi mulai meninggi. Kalau kamu tidak percaya, kenapa sejak awal ikut dalam semua ini? Sela terdiam. Pertengkaran itu akhirnya berhenti tanpa penyelesaian. Untuk pertama kalinya, Sela mulai menyadari bahwa kehidupan yang ia bayangkan tidak semudah yang ia pikirkan. Ia mulai takut kehilangan semuanya. Bukan hanya harta yang belum sempat ia dapatkan, tetapi juga masa depan yang ia bayangkan bersama Ardi. Hari demi hari berlalu. Kabar mengenai konflik besar itu perlahan mulai terdengar di beberapa kalangan. Tidak semua orang mengetahui detailnya. Namun banyak pihak mulai menyadari bahwa ada masalah serius dalam keluarga dan perusahaan. Beberapa kerabat mulai bertanya. Beberapa orang yang dulu dekat dengan Ardi mulai menjaga jarak. Nama perusahaan juga mulai menjadi perhatian. Namun aku tetap menjaga semuanya agar tidak berubah menjadi kegaduhan. Aku tidak ingin masalah pribadi menghancurkan reputasi perusahaan.
Karena itu aku tetap memberikan arahan yang jelas kepada seluruh tim. Perusahaan harus tetap berjalan. Jangan biarkan masalah ini mengganggu pekerjaan. Semua karyawan menghargai sikapku. Mereka melihat bahwa meskipun sedang menghadapi masalah besar, aku tetap memikirkan keberlangsungan perusahaan. Aku tidak membalas dengan cara yang merugikan orang lain. Aku hanya memastikan kebenaran mendapatkan tempatnya. Malam sebelum pertemuan besar itu, aku kembali memeriksa seluruh dokumen. Ruangan kerjaku sunyi, hanya suara jam yang terdengar perlahan. Aku membuka satu persatu map yang sudah tersusun rapi. Semua perjalanan panjang ini kembali teringat. Hari ketika aku melihat Ardi duduk di depan penghulu. Hari ketika aku mengetahui Ibu Lastri terlibat. Hari ketika aku menemukan rencana penguasaan aset. Hari ketika aku memutuskan untuk tidak menyerah. Aku menarik napas panjang, ada rasa sedih yang masih tersisa. Bagaimanapun juga Ardi pernah menjadi orang yang sangat aku percaya. Aku pernah membangun banyak harapan bersamanya. Namun aku juga tahu memaafkan bukan berarti membiarkan seseorang terus menyakitiku, dan mempertahankan harga diri bukan berarti aku kehilangan hati. Aku menutup map terakhir, besok semuanya akan jelas, aku berkata pelan kepada diriku sendiri. Keesokan harinya semua persiapan selesai. Tempat pertemuan sudah ditentukan, pihak-pihak yang berkaitan sudah menerima undangan. Ardi, Ibu Lastri, SLA, tim hukum, dan beberapa pihak yang memiliki hubungan dengan perkara tersebut. Sebelum berangkat, aku kembali memastikan tidak ada satu dokumen yang tertinggal. Pengacaraku berdiri di sampingku. Ibu, apakah sudah siap? Aku mengangguk. Iya, ini akan menjadi pertemuan yang penting. Aku melihat ke arah luar jendela. Dulu aku datang ke rumahku sendiri dan menemukan pengkhianatan. Sekarang aku akan datang ke sebuah ruangan untuk membuka seluruh kenyataan. Aku hanya ingin semuanya selesai dengan benar. Pengacaraku mengangguk. Mobil kemudian bergerak menuju tempat pertemuan. Sementara itu di tempat lain Ardi masih berusaha menyiapkan alasan. Ibu Lastri masih menyusun pembelaan. Sela masih menyimpan rasa takut. Mereka belum mengetahui seluruh bukti yang akan dibuka. Mereka belum mengetahui bahwa orang-orang yang sebelumnya mereka anggap akan diam kini telah memilih berbicara. Dan mereka belum mengetahui bahwa pertemuan hari itu bukan lagi tentang mempertahankan sebuah kebohongan, melainkan tentang menghadapi akibat dari semua keputusan yang telah mereka buat. Aku tiba di tempat pertemuan dengan perasaan yang jauh lebih tenang dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dulu ketika aku pertama kali mengetahui pengkhianatan Ardi, rasanya seperti seluruh hidupku runtuh dalam satu hari. Aku datang ke rumah dengan pikiran bahwa aku hanya akan menemukan keluargaku. Namun yang kutemukan justru sebuah kenyataan yang menyakitkan. Suamiku, perempuan lain, dan keluarga yang selama ini kupercaya semua berdiri dalam satu ruangan yang sama. Seolah-olah kehadiranku tidak berarti apa-apa, tetapi hari ini berbeda. Aku tidak datang sebagai seseorang yang terluka. Aku datang sebagai seseorang yang telah mengetahui kebenaran. Aku datang bukan untuk mencari belas kasihan. Aku datang untuk memastikan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Mobil berhenti di depan gedung tempat pertemuan berlangsung. Aku turun dengan langkah perlahan. Pengacaraku berjalan di sampingku sambil membawa beberapa map berisi dokumen. Tidak banyak yang kami bicarakan. Kami sama-sama tahu bahwa hari ini adalah hari yang penting. Sebelum masuk ruangan, aku menarik napas panjang. Bukan karena takut, namun karena aku sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi orang-orang yang pernah menjadi bagian besar dalam hidupku. Pintu ruangan terbuka. Semua orang yang telah dipanggil sudah berada di sana. Ardi duduk di salah satu sisi meja. Ia mengenakan pakaian rapi. Wajahnya berusaha menunjukkan ketenangan. Jika seseorang melihatnya dari luar, mungkin mereka akan mengira ia adalah seseorang yang tidak memiliki masalah. Namun, aku tahu bagaimana wajah itu berubah ketika ia mulai kehilangan kendali. Aku tahu bagaimana ia terlihat ketika rencananya tidak berjalan sesuai harapan. Di sampingnya duduk Ibu Lastri, namun kali ini berbeda. Tidak ada lagi senyum penuh keyakinan seperti saat aku melihatnya di rumah ketika akad itu berlangsung. Wajahnya tampak lebih tegang. Tangannya beberapa kali bergerak gelisah, sementara Sela duduk dengan sikap yang jauh lebih diam. Perempuan yang dulu terlihat begitu percaya diri kini lebih banyak menunduk. Mungkin untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa apa yang mereka perjuangkan bukan sesuatu yang mudah didapatkan. Beberapa orang lain juga hadir. Mereka adalah pihak-pihak yang mengetahui sebagian dari kejadian ini. Ada perwakilan perusahaan, ada saksi, ada beberapa orang yang sebelumnya memilih diam,
tetapi kini bersedia memberikan keterangan. Aku berjalan menuju kursiku. Semua mata tertuju kepadaku. Namun aku tidak lagi merasa kecil seperti hari itu. Hari ketika aku berdiri di ambang pintu rumah dan melihat hidupku berubah. Aku duduk dengan tenang. Pengacaraku membuka map yang di bawahnya. Ruangan menjadi semakin sunyi. Aku melihat Ardi. Untuk sesaat kenangan lama kembali muncul. Aku teringat bagaimana dulu kami memulai semuanya. Aku teringat ketika ia pertama kali datang kepadaku saat ia mengatakan ingin membangun kehidupan bersama. Saat ia berjanji akan selalu menjagaku, aku pernah mempercayai semua perkataannya. Aku pernah membela dirinya ketika orang lain meragukannya. Aku pernah menganggap keberhasilanku adalah keberhasilan kami berdua. Namun semua itu berubah ketika ia memilih menyembunyikan kebohongan di belakangku. Aku mengalihkan pandangan. Hari ini bukan waktunya mengenang masa lalu. Hari ini adalah waktunya menghadapi kenyataan. Pengacaraku mulai berbicara. Terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir. Suaranya terdengar jelas memenuhi ruangan. Hari ini kami berkumpul untuk membahas beberapa hal penting yang berkaitan dengan dugaan tindakan yang telah merugikan klien kami, Ibu Rama. Ardi langsung bergerak sedikit. Ia mencoba tetap tenang. Namun aku melihat perubahan kecil pada wajahnya. Ia tahu ini bukan pertemuan biasa. Pengacaraku mengambil dokumen pertama. Sebelum masuk lebih jauh, kami ingin menjelaskan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh Ibu Rama telah melalui pertimbangan hukum. Ia membuka halaman pertama. Tidak ada keputusan yang dibuat berdasarkan emosi. Kalimat itu membuatku sedikit menunduk, karena memang itulah yang selama ini ku pegang. Aku bisa saja datang dengan kemarahan. Aku bisa saja menghancurkan nama mereka. Aku bisa saja membalas semua rasa sakit yang mereka berikan, namun itu bukan caraku. Aku ingin kebenaran berbicara. Pengacaraku mengangkat dokumen pertama. Ini adalah dokumen terkait rencana perubahan kewenangan aset perusahaan. Ruangan langsung hening. Ardi terlihat menegang. Ibu Lastri mulai menatap dokumen tersebut dengan wajah khawatir. Pengacaraku melanjutkan. Dokumen ini ditemukan sebelum proses persetujuan akhir dilakukan. Ia kemudian menjelaskan bagaimana dokumen tersebut dipersiapkan, bagaimana ada upaya memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Ardi. Bagaimana beberapa perubahan administratif telah dirancang tanpa sepengetahuan Rama sebagai pemilik utama aset. Ardi segera mencoba menyela. Itu tidak seperti yang kalian pikirkan. Pengacaraku menatapnya. Kami akan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menjelaskan. Namun izinkan kami menyampaikan seluruh bukti terlebih dahulu. Ardi kembali diam. Dokumen kedua dibuka. Lalu dokumen ketiga. Setiap bukti dijelaskan secara berurutan. Tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang dikurangi. Aku hanya duduk dan mendengarkan. Satu persatu kebohongan yang selama ini tersembunyi mulai terbuka, kemudian pengacaraku menunjukkan bukti percakapan. Ruangan mendadak semakin sunyi. Percakapan antara Ardi, Ibu Lastri, dan Sela ditampilkan. Percakapan yang menunjukkan adanya pembahasan mengenai aset, pembahasan mengenai masa depan mereka. Setelah aku tidak lagi memiliki kendali penuh, wajah Ardi berubah. Dari mana kalian mendapatkan itu? Pertanyaan itu keluar spontan. Pengacaraku menjawab tenang. Bukti tersebut diperoleh melalui proses yang sah, dan akan dijelaskan lebih lanjut sesuai prosedur hukum. Ardi langsung terdiam. Aku melihat Ibu Lastri. Untuk pertama kalinya beliau tidak memiliki kalimat untuk membela anaknya. Tidak ada lagi nasihat tentang menjadi istri yang sabar. Tidak ada lagi ucapan bahwa aku harus mengalah demi keluarga. Karena sekarang semua orang melihat kenyataan yang sebenarnya. Sela mulai menangis kecil. Ia tampak kehilangan keyakinan yang selama ini ia miliki. Mungkin ia baru menyadari bahwa kehidupan yang ia bayangkan tidak dibangun di atas kebahagiaan, tetapi di atas luka seseorang yang mereka sakiti. Setelah seluruh bukti utama dijelaskan, beberapa saksi mulai memberikan keterangan. Pak Hendra maju. Ia menceritakan apa yang ia lihat. Ia menjelaskan bagaimana beberapa dokumen dipersiapkan, bagaimana beberapa pertemuan dilakukan secara diam-diam, bagaimana ia merasa ada sesuatu yang tidak benar. Kemudian saksi lainnya memberikan keterangan satu persatu tanpa saling menyalahkan, tanpa menambahkan cerita. Mereka hanya menyampaikan apa yang mereka ketahui. Aku melihat Ardi semakin kehilangan kendali. Citranya yang selama ini ia jaga perlahan runtuh, bukan karena aku menyerangnya, tetapi karena kenyataan akhirnya berbicara. Setelah pertemuan berlangsung cukup lama, pengacaraku menyampaikan langkah berikutnya.
Atas seluruh temuan ini, klien kami telah mengambil langkah perlindungan terhadap aset dan perusahaan sesuai prosedur hukum. Ia berhenti sejenak. Seluruh kewenangan yang berpotensi menimbulkan kerugian telah dibatasi. Ardi langsung menatapku. Kini ia mengerti. Semua perubahan yang terjadi bukan kebetulan. Semua akses yang hilang bukan kesalahan sistem. Aku sudah mengetahui semuanya. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Rama. Suara Ardi terdengar pelan. Untuk pertama kalinya hari itu, ia memanggil namaku dengan nada yang berbeda. Tidak lagi penuh keyakinan, tetapi penuh ketakutan. Aku bisa menjelaskan. Aku menatapnya. Sudah terlalu banyak penjelasan yang diberikan, Ardi. Ia terdiam. Aku tidak membutuhkan alasan lagi. Aku berbicara dengan suara tenang. Aku hanya membutuhkan kebenaran. Tidak ada amarah dalam suaraku. Tidak ada kebencian. Hanya ketegasan. Proses hukum akhirnya berjalan. Seluruh bukti diserahkan melalui jalur yang benar. Pihak berwenang melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setiap orang diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai peran masing-masing. Ardi harus menghadapi akibat dari keputusan yang ia buat. Ibu Lastri juga tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan keluarga. Sementara Sela mulai memahami bahwa hubungan yang dibangun dengan cara yang salah tidak akan menghasilkan ketenangan. Perjalanan itu tidak mudah. Ada hari-hari ketika aku masih merasa sedih. Ada saat ketika kenangan lama kembali muncul. Namun, aku belajar satu hal. Kehilangan seseorang yang tidak menghargai kita memang menyakitkan, tetapi kehilangan diri sendiri karena terus bertahan dalam hubungan yang penuh kebohongan jauh lebih menyakitkan. Aku memilih menyelamatkan diriku, aku memilih menjaga amanah ayah. Aku memilih melindungi orang-orang yang masih percaya kepadaku. Beberapa bulan kemudian, perusahaan kembali berjalan stabil. Aku kembali fokus membangun bisnis. Aku memperbaiki sistem perusahaan agar lebih kuat. Aku juga memberikan penghargaan kepada orang-orang yang tetap jujur ketika berada dalam situasi sulit. Aku tidak ingin perusahaan ini hanya besar dalam angka. Aku ingin perusahaan ini besar karena nilai yang ada di dalamnya. Tentang kejujuran, tentang tanggung jawab, tentang menghargai manusia. Kehidupanku memang tidak kembali seperti dulu, namun aku tidak lagi menganggap itu sebagai kehilangan. Karena terkadang Tuhan mengizinkan sesuatu pergi bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menunjukkan siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya datang ketika ada keuntungan. Kini aku menjalani hari-hariku dengan lebih damai. Aku tidak lagi mengejar pengakuan dari orang yang pernah merendahkanku. Aku tidak lagi mencari alasan dari orang yang memilih menyakitiku. Aku hanya berjalan maju dengan hati yang lebih kuat. Dengan pikiran yang lebih bijaksana, dengan keyakinan bahwa setiap kebenaran akan menemukan jalannya. Sahabat pembaca, dari kisah Rama ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang sangat berharga. Jangan pernah menggunakan cinta sebagai alasan untuk membiarkan diri terus disakiti. Dalam rumah tangga, kekayaan bukanlah ukuran kebahagiaan. Yang membuat sebuah keluarga kuat adalah kejujuran, kesetiaan dan rasa saling menghargai. Ketika seseorang mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya, jangan membalas dengan kebencian, hadapi dengan ketenangan, hadapi dengan kebenaran, dan biarkan waktu serta bukti menunjukkan siapa yang benar. Terima kasih sudah mengikuti kisah Rama sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran dan menjadi pengingat bahwa kita harus selalu menjaga harga diri, memperjuangkan kebenaran, dan tetap menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi ujian kehidupan. Salam hangat dari channel Putri Bercerita. Sampai bertemu kembali dalam kisah berikutnya. Yeah.